Bab 334, Perjanjian 3 tahun. Kata-kata yang membosankan dan sederhana perlahan-lahan melayang di alun-alun besar. Mereka menyebabkan suasana tenang yang telah hadir di seluruh tanah menjadi sedikit keresahan dan kekacauan. Di tanah terbuka, murid-murid mistik Cloud Sect yang tak terhitung jumlahnya membawa segala macam emosi yang berbeda dalam tatapan mereka ketika mereka menatap pemuda berjubah hitam di dekat tepi tangga batu. Mereka tidak terbiasa dengan pria muda ini yang dipanggil Xiao Yan. Hubungan antara Nalan Yanran dan dia sudah menjadi topik dalam percakapan sehari-hari banyak murid mistik Cloud Sect. Tentu saja, setiap kali namanya disebutkan, kebanyakan orang akan menyebutnya dengan menghina. Seorang anak dari klan kecil ingin menikahi Nalan Yanran yang statusnya dalam mistik Cloud Sekte sama mulianya dengan seorang putri. Di mata orang-orang ini, nampaknya Xiao Yan telah melebih-lebihkan kemampuannya. Ini terutama terjadi setelah perjanjian 3 tahun tersebar di sekte tersebut. Ejekan ini menjadi lebih kuat. Tentu saja, salah satu alasan untuk diejek tidak mengecualikan mereka cemburu. Sebagai pemimpin sekte junior dari Mystic Cloud Sect yang berada di luar jangkauan banyak orang, banyak murid Mystic Cloud Sect memandangnya sebagai dewi di hati mereka. Ketika mereka bertemu, orang-orang ini selalu menghadapi wajahnya yang indah yang mempertahankan ekspresi acuh tak acuh dan duniawi lainnya. Siapapun yang ingin berhubungan lebih dekat dengannya akan kembali dengan kegagalan. Xiao Yan, sebagai pria yang hampir menjadi suami Nalan Yanran akan secara alami dan mudah menerima kecemburuan yang tidak normal. Karena kecemburuan, bersama dengan beberapa desas-desus, para murid Mystic Cloud Sekte ini secara alami akan memiliki kesan yang buruk tentang Xiao Yan yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Ketika mereka berbicara, kebanyakan dari mereka akan menurunkannya sebanyak mungkin, muncul seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai mereka menggambarkan Xiao Yan sebagai sama sekali tidak berharga. Namun, ketika mereka mengamati pemuda yang masih mempertahankan sikap tenang dan santai meskipun menghadapi ki bersatu dari hampir 1000 murid Mystic Cloud Sect, beberapa murid yang lebih cerdik merasa sedikit terpesona dalam hati mereka setelah mereka membuang emosi negatif dalam diri mereka. Hati mereka, sikap acuh tak acuh ini tampaknya bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh sampah dari klan Xiao, yang biasa dibicarakan oleh kawan-kawan mereka. Mata cerah Nalan Yanran menatap pemuda itu dengan sosok yang agak kurus di kejauhan. Tatapannya berhenti di wajah yang halus dan tampan itu. Di tempat itu, dia masih bisa samar-samar mengenali sosok pemuda itu saat itu. Hanya saja, 3 tahun telah menggilas kelembutan dan ketajaman masa muda. Pria muda yang saat ini di depannya tidak lagi memiliki kekuatan canggih yang tiba-tiba meletus di aula rumah klan Xiao saat itu. Mengganti itu adalah pengekangan yang mendalam. Dia benar-benar telah berubah. Sebuah kalimat diam-diam muncul di benaknya. Tatapan Nalan Yanran sedikit rumit. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang tidak berguna pada saat itu benar-benar akan benar-benar dapat datang ke Mystic Cloud Sect tanpa rasa takut, apalagi tetap acuh seperti angin sementara tidak mengungkapkan sedikit pun kecemasan atau pucat, bahkan ketika dihadapkan dengan hampir 1000 murid sekte Mystic Cloud. Klan Nalan, Nalan Yanran. Petik 2. Nalan Yanran perlahan berdiri. Sosoknya yang cantik tinggi dan lurus seperti lotus salju yang bangga dan pantang menyerah. Mata cerahnya menatap Xiao Yan sementara suaranya setenang yang terakhir. Itu adalah anak kecil dari klan Xiao. Bukankah dikatakan bahwa dia adalah orang yang tidak berguna yang tidak bisa menyimpan doki? Di pohon besar, Jia Xingtian menatap Xiao Yan dengan sepasang mata yang mengandung keheranan. Dia dengan lembut tertawa, kekeh, tetapi melihat sikapnya ini, dia tidak terlihat seperti orang yang dengan paksa berpura-pura memiliki eksterior yang kuat sementara di dalam kosong. Selain itu, bahkan jika ketenangannya diperankan, mampu mempertahankan ketenangan ini di depan kekuatan bersatu yang diciptakan oleh orang-orang lama dari Mystic Cloud Sect bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan orang biasa. Petik 2. Fama, yang berada agak jauh dari Jia Xingtian mengangguk sedikit. Mata tua dan tajamnya perlahan menyapu Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia berhenti di wajah yang terakhir. Alisnya tiba-tiba bersatu sedikit ketika dia berkata, untuk alasan yang tidak diketahui, dia sepertinya memiliki perasaan yang akrab tentang dia. Petik 2. Keke, kamu juga punya perasaan seperti itu. Mendengar ini, Jia Xingtian tertawa pelan. Matanya dipenuhi dengan makna yang dalam ketika dia menatap Xiao Yan dan berkata, sepertinya kita mungkin pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Petik 2. Kerutan di dahi Fama semakin dalam. Matanya berkedip saat dia menatap Xiao Yan, tetapi apakah dia tidak terus mengatakan apa-apa lagi? Hei, orang tua Nalan, apakah ini pemuda dari klan Xiao yang hampir menjadi menantu klan Nalan? Dia tampaknya bukan orang yang tidak berguna dari rumor. Bantalan dan kekuatan mental ini adalah sesuatu yang hampir tidak pernah saya lihat pada orang-orang muda yang saya temui. Mu Chen menoleh dan berkata. Dia tersenyum pada Nalan Jie, yang matanya berhenti di tubuh Xiao Yan sejak awal. Dia sedikit melonggarkan senyumnya. Seorang menantu lelaki yang ditelantarkan karena dianggap tidak berguna, kini tampak lebih hebat daripada beberapa dari mereka yang disebut jenius. Meskipun Nalan Jie tidak akan merasakan sakit sampai pada titik ia tidak ingin hidup karena ini, ia akan merasa sedikit kesal. Ekspresi Nalan Jie jelek ketika dia dengan ganas memotong Mu Chen dengan tatapannya. Dia terlalu malas untuk mengatakan hal-hal yang tidak perlu kepadanya. Dengan tawa dingin, dia terus memusatkan pandangannya pada pria yang halus dan tampan itu. Emosi di hatinya bergulung. Meskipun Nalan Jie sudah tahu bahwa Xiao Yan telah meninggalkan reputasi sebagai orang yang tidak berguna untuk beberapa waktu, ketenangan dan kekuatan mental yang ditampilkan saat ini menyebabkan hatinya merasa sangat terkejut. Di atas keterkejutan ini, dia juga mendesah pelan dengan sikap menyesal. Dengan situasi yang telah mencapai titik ini, mengatakan hal lain tidak akan membantu mengubah situasi. Dia hanya bisa berharap bahwa dendam antara Xiao Yan dan Nalan Yanran akan mencair setelah perjanjian 3 tahun ini berakhir. Yang terbaik jika mereka bisa berdamai. Tentu saja, ini mungkin mimpi yang tidak realistis. Bahkan jika mereka berdua tidak bisa lagi bersama di masa depan, membiarkan Xiao Yan berhenti membawa kebencian terhadap klan Nalan di masa depan akan menyebabkan Nalan Jie diam-diam merasa sedikit lebih baik. Setelah semua dari bagaimana Nalan Jie saat ini melihatnya, pemuda ini pada dasarnya memiliki semua persyaratan untuk menjadi orang yang kuat. Kekuatan mental yang luar biasa, bakat pelatihan yang luar biasa, dan ketekunan untuk terus berjuang selama 3 tahun hanya demi sebuah janji.
Dengan beberapa hal ini, jalan masa depan Xiaoyan menuju menjadi orang yang kuat akan jauh lebih lancar dan tidak terhalang. Nalan Jie tidak berpikir bahwa menjadi target dendam seorang pemuda dengan potensi tak terbatas adalah sesuatu yang bisa membuat seseorang senang. Sepertinya aku harus mengirim seseorang untuk menghubungi klan Xiao. Nalan Jie dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya ketika dia menggelengkan kepalanya. Dia mengarahkan perhatiannya ke tanah terbuka. Dia saat ini hanya bisa menunggu perjanjian 3 tahun yang akan dimulai. Setelah Nalan Yanran berdiri, 10 pria berjubah putih plus di atas alun-alun akhirnya mulai perlahan membuka mata mereka. Tatapan mereka dilemparkan ke pemuda berjubah hitam di tangga batu. Saat mereka saling bertukar pandang, mereka merasakan keheranan. Ketidakpastian di hati mereka persis sama dengan apa yang ada di dalam Nalan Jie dan yang lainnya. Tidak peduli ke arah mana seseorang melihat Xiaoyan saat ini, seseorang tidak dapat melihat sampah klan Xiao yang menderita segala macam ejekan saat itu. Kamu adalah Xiaoyan dari klan Xiao. Seorang pria tua berjubah putih yang berada di tengah mengangkat matanya dan memindai Xiaoyan. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata itu. Tatapan Xiaoyan menyapu pria tua berjubah putih di tengah. Dia menyadari bahwa orang ini harus memiliki posisi yang cukup tinggi dalam Mystic Cloud Sect. Sejak yang terakhir membuka mulutnya, para lelaki tua di sekitarnya mengenakan jubah yang sama tetap diam. Saya adalah tetua pertama dari Sekte Mystic Cloud, Yun Leng. Sebelum Xiaoyan bisa menjawab, pria tua itu hanya melanjutkan sesukanya dan berkata, pemimpin Sekte belum kembali hari ini. Oleh karena itu, perjanjian 3 tahun kali ini akan dipimpin oleh saya yang lama. Tujuan dari kompetisi kali ini adalah untuk saling belajar. Berhentilah saat kamu. Hidup dan mati ditentukan oleh surga. Suara lembut tiba-tiba terdengar, mengganggu kata-kata Yun Leng. Tatapan di tanah terbuka berbalik ke arah suara itu. Akhirnya mereka berhenti di tubuh pemuda berjubah hitam yang tenang itu. Semua ekspresi mereka berbeda. Banyak orang tidak berharap bahwa Xiaoyan benar-benar akan mengatakan kata-kata seperti itu. Orang harus tahu bahwa lawannya adalah penerus Mystic Cloud Sekte yang telah difokuskan sekte pada perawatan. Keke, seorang pemuda yang berani. Di atas pohon-pohon yang tinggi, beberapa orang tua dengan karakter aneh tidak bisa menahan tawa. Beberapa dari mereka bahkan mengangkat jempol mereka pada Xiaoyan. Mata Nalan Yanran terangkat sedikit. Dia menyaksikan pemuda berjubah hitam di depannya. Di dalam mata hitam gelap itu tampak cahaya yang bergetar dan berfluktuasi, yang sulit disembunyikan. Apakah itu dendam? Beberapa saat kemudian, dia mengangguk. Suaranya dingin. Sesuai keinginan kamu. Petik 2. Mendengar jawaban Nalan Yanran, Yun Leng sedikit merajut alisnya. Gangguan tiba-tiba dari Xiaoyan telah menyebabkan penatua pertama ini yang memegang posisi cukup tinggi di Mystic Cloud Sect menjadi tidak senang. Dia juga menyadari bahwa Xiaoyan sudah dihapus reputasinya sebagai sampah sejak lama. Namun, bakat Nalan Yanran juga tidak lebih rendah dari bakatnya. Selain itu, ada Mystic Cloud Sekte yang merawatnya. Pertumbuhan kekuatannya bisa disebut sangat cepat. Jika mereka bertarung, Yun Leng tidak optimis dengan peluang Xiaoyan. Anak muda, kamu harus selalu meninggalkan sedikit waktu luang dalam semua yang kamu lakukan. Tetapi karena Anda telah membuat permintaan seperti itu, lakukan sesuka Anda. Hidup dan mati akan ditentukan oleh surga. Yun Leng melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah. Mendengar jawaban Nalan Yanran, Yun Leng sedikit merajut alisnya. Gangguan tiba-tiba dari Xiaoyan telah menyebabkan penatua pertama ini yang memegang posisi cukup tinggi di Mystic Cloud Sect menjadi tidak senang. Dia juga menyadari bahwa Xiaoyan sudah dihapus reputasinya sebagai sampah sejak lama. Namun, bakat Nalan Yanran juga tidak lebih rendah dari bakatnya. Selain itu, ada Mystic Cloud Sekte yang merawatnya. Pertumbuhan kekuatannya bisa disebut sangat cepat. Jika mereka bertarung, Yun Leng tidak optimis dengan peluang Xiaoyan. Anak muda, kamu harus selalu meninggalkan sedikit waktu luang dalam semua yang kamu lakukan. Tetapi karena Anda telah membuat permintaan seperti itu, lakukan sesuka Anda. Hidup dan mati akan ditentukan oleh surga. Yun Leng melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah. Sebuah lengkungan terangkat di sudut mulut Xiaoyan. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan tawa dengan dingin. Tinggalkan sedikit waktu luang. Saat itu, Nalan Yanran kejam. Adakah yang memintanya meninggalkan kamar untuk orang lain? Tangan Xiaoyan perlahan memegang gagang penguasa. Dia tiba-tiba mengeluarkannya dan penguasa Suan berat membawa suara angin yang dikompresi. Itu miring ke tanah dan angin diciptakan dari tubuhnya, mengaduk semua debu di tanah. Douki berwarna hijau samar menyelubungi permukaan tubuhnya saat Xiaoyan menatap Nalan Yanran. Aku datang sesuai dengan perjanjian 3 tahun. Hari ini, mari kita selesaikan semua dendam masa lalu kita. Harap bayar semua penghinaan yang telah Anda berikan pada klan Xiao saat itu. Petik 2. Nalan Yanran mengulurkan tangannya dan cincin penyimpanan berwarna zamrud di jarinya menyala. Pedang panjang berwarna hijau pucat muncul. Tepi pedang sedikit miring, mencerminkan dingin yang dingin di bawah sinar matahari yang deras. Mata cantik Nalan Yanran bertukar pandang dengan sepasang murid hitam gelap itu. Dia menghela nafas dengan sedikit menyesal saat dia berkata dengan lemah, aku akan bertanggung jawab atas pernikahanku sendiri. Meskipun 3 tahun telah berlalu, saya tidak berpikir saya melakukan kesalahan saat itu. Saya memiliki hak untuk memilih nasib saya. Mungkin beberapa tindakan saya tidak tepat ketika saya memilih, namun, saya pikir saya masih akan membuat pilihan ini bahkan jika saya bisa kembali ke masa lalu. Petik 2. Tindakanmu tidak pantas. Xiaoyan tertawa pelan. Hanya tindakan sederhana yang tidak pantas dan dia ingin menjauh dari perilakunya yang kasar dan tidak masuk akal. Apakah ini tidak terlalu sederhana? Ekspresi Xiaoyan secara bertahap kembali ke ketidakpeduliannya. Telapak tangan yang memegang gagang penguasa menjadi semakin ketat. Sesaat kemudian, kakinya tiba-tiba maju selangkah. Di tempat itu mendarat, permukaan batu hijau keras sebenarnya memiliki beberapa garis retak yang menyebar. Douki berwarna hijau ganas dan bergelombang yang berisi beberapa bibit api berwarna hijau melonjak keras di permukaan Xiaoyan. Mari kita mulai. Petik 2. Bab 335, Nalan Yanran, dikalahkan. Merasakan munculnya Douki yang kuat di tubuh Xiaoyan, keheranan melintas di seluruh murid Nalan Yanran. Pria muda ini yang telah mengalami tampang supercilious dan ejekan di klan Xiao saat itu sekarang benar-benar berbeda.
Saat Nalan Yanran memegang longsword hijau pucat di tangannya, angin berputar-putar berwarna hijau samar bergulir dan melayang di tubuhnya. Bila angin yang tajam mencabut dan muncul dalam angin yang berputar, kadang-kadang mereka akan meledak, meninggalkan banyak bekas luka yang tidak dangkal maupun dalam di batu hijau yang keras. Pisau berangsur-angsur bergerak ke atas, menunjuk Xiao Yan dari jauh. Di bawah pantulan sinar matahari, ujung bilah memancarkan cahaya yang lebat dan keras. Saat Doukidi mereka berdua melonjak, atmosfer tanah terbuka langsung terbang berat. Lingkungan sekali lagi menjadi sunyi karena semua tatapan dilemparkan pada dua orang. Banyak dari mereka yang ingin tahu seberapa jauh yang telah dicapai oleh anak muda yang tidak berguna itu setelah 3 tahun pelatihan ini. Di alun-alun, Xiao Yan perlahan menutup matanya dan segera menghembuskan napas panjang. Matanya tiba-tiba ditembak terbuka dan nyala api berwarna hijau menyala melewati mata hitamnya yang gelap. Douki di tubuhnya sekali lagi menjadi jauh lebih dalam pada saat ini. Telapak tangan Xiao Yan erat memegang gagang penguasa dan merasakan perasaan berat yang berulang kali dikirimkan kepadanya. Dia mengangkat matanya dan menatap wanita itu dengan sosok seperti Willow di depannya. Keduanya bertukar pandang di udara. Kedua tatapan mereka agak rumit. Setelah perjanjian 3 tahun selesai, dendam antara kalian berdua akan sepenuhnya diselesaikan. Saya berharap bahwa setelah hari ini, semua perselisihan, di platform batu, Yun Leng memandangi dua orang yang memberikan gayung bersambut. Dia batuk pelan. Namun, sebelum dia bisa mengatakan semua yang dia inginkan, ekspresinya sekali lagi menjadi jelek ketika dia menghentikan mulutnya. Ini karena Xiao Yan, yang berada di tanah terbuka, sudah mengabaikan kata-katanya di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah orang pertama yang memecahkan kebuntuan dari kehadiran mereka yang mengesankan. Xiao Yan mengayunkan penguasa yang berat dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam saat ia dengan kasar menuduh Nalan Yanran. Ayo berjuang, Nalan Yanran. Sudah 3 tahun. Saat bayang-bayang hitam menerjang, raungan rendah yang telah ditekan selama 3 tahun tanpa sadar dipancarkan dari dalam tenggorokannya. Di bawah tatapan semua orang di tanah terbuka, bayangan hitam itu seperti binatang sihir yang marah. Penguasa Suan berat dengan lembut bersarang di tanah. Sepanjang jalan, itu meninggalkan jejak panjang percikan dan bekas luka yang dalam di permukaan batu hijau. Ekspresi Nalan Yanran tenang saat dia menghadapi bayangan hitam yang langsung menimpanya. Metode Qi-nya adalah afinitas angin. Karena itu, kecepatan dan kelincahannya yang cepat adalah hal yang sangat bagus baginya. Sama seperti Xiao Yan hendak mendekati jarak 10 meter darinya, Nalan Yanran akhirnya membuatnya bergerak. Jari-jari kakinya menekan permukaan tanah dengan lembut dan tubuhnya seperti daun yang jatuh di tengah badai dahsyat, melayang dan menghindar. Dalam sekejap mata, dia bertemu dengan sosok manusia berwarna hitam yang bergegas saat mereka berpapasan. Saat mereka berpotongan, pedang panjang di tangan Nalan Yanran menebas secara horizontal dengan cara yang sangat alami. Meminjam kekuatan deras dari kelincahannya, beberapa bilah angin kecil telah memimpin dan meninggalkan pedang di depannya, memotong ke arah leher Xiao Yan. Tubuh pengisian cepat tiba-tiba berhenti dan penguasa hitam besar terangkat sedikit. Setelah suara, dentang, dan beberapa percikan kecil, bilah angin benar-benar menghilang tanpa membuat sedikit pun penghalang untuk serangan Xiao Yan. Setelah menahan bilah angin, Xiao Yan dengan lembut mengangkat matanya. Murid-muridnya yang acuh tak acuh melirik tubuh anggun yang melewatinya. Dengan lambaian tangannya, penguasa Suan berat membawa kekuatan ganas karena menabrak secara horizontal ke punggung Nalan Yanran. Tekanan dari kekuatan itu menyebabkan gaun Nalan Yanran menekan erat ke kulitnya, menguraikan pinggang ramping-rampingnya. Merasakan suara deru kekuatan besar di belakangnya, alis Nalan Yanran berkedut lembut. Dia tampak sedikit terkejut dengan ketajaman persepsi pihak lain. Longsword di tangannya menikam dengan keras, menyebabkan longsword hijau pucat meninggalkan busur berwarna hijau di udara kosong. Ujung pedang yang tajam tampaknya melewati rintangan di udara dan dengan suara, dentang, yang jelas, ujung pedang itu langsung menabrak penguasa yang berat. Saat keduanya bersentuhan, kekuatan kuat dan kuat yang terkandung pada penguasa besar menyebabkan pedang panjang ramping terpaksa menekuk ke busur yang sangat menggerakkan jiwa. Penampilan pedang yang berbahaya yang akan segera pecah menyebabkan beberapa keheranan muncul di wajah para murid mistik Cloud Sect ini. Setelah Douki dituangkan ke dalam tubuh pedang, pedang itu cukup diperkuat untuk menerima kekuatan yang sangat besar dan berat. Namun, dalam kontak pertama, longsword terpaksa menekuk. Dari ini, bisa dilihat betapa mengerikan kekuatan yang terkandung pada penguasa besar berwarna hitam itu. Meskipun kata panjang dibengkokkan menjadi lengkungan yang mengkhawatirkan, akhirnya kata itu tidak pecah karena hal ini. Tepat saat ujung pedang hendak menekan lengan Nalan Yanran, yang terakhir menekan kakinya dengan lembut di tanah. Cahaya hijau di pedang panjang melambung tinggi. Lonjakan energi yang tiba-tiba menjentikkan penguasa berat ke samping dengan ledakan. Meminjam kekuatan pendorong dari antara mereka berdua, Nalan Yanran melonjak ke udara. Wajah cantiknya serius. Longsword di tangannya tiba-tiba bergetar dengan cepat. Segera, itu mulai berputar perlahan. Setiap kali pedang panjang bergerak sedikit, itu akan meninggalkan bayangan-bayangan pedang yang tampak substantif. Pedang fraktal angin roh. Ini benar-benar tidak terduga bahwa Nalan CJ benar-benar berhasil mempelajari teknik Do kelas Suan Tengah seperti Wind Spirit Fractal Sword. Dia benar-benar sumber kekaguman. Petik 2. Aku dengar bahwa Nalan CJ telah berhasil mencapai titik menciptakan 5 gambar pedang setelah mempelajari Wind Spirit Fractal Sword selama setahun. Saya sudah berlatih selama hampir 2 tahun, tetapi saya hanya bisa membuat 4 dari mereka. Petik 2. Ini baru saja dimulai namun Nalan CJ sebenarnya telah menggunakan teknik Do kelas ini. Saya pikir dia ingin segera mengakhiri ini, bukan? Orang dari Xiao Yan itu benar-benar sial. Petik 2. Ketika Nalan Yanran menunjukkan teknik Do yang aneh, murid mistik Cloud Sect di bawah ini tidak bisa menahan bisikan di antara mereka sendiri dalam keterkejutan mereka. Melihat sikap mereka, tampaknya mereka mengenali latar belakang teknik Do yang ditampilkan. Selain itu, teknik Do ini kemungkinan adalah sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk dikuasai. Bukan hanya para murid ini, tetapi bahkan beberapa dari 10 orang tua berjubah putih plus di atas platform batu sedikit menganggukkan kepala mereka. Penguasa berat dimasukkan ke tanah saat Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dengan mata sipit, dia menyaksikan energi setelah gambar-gambar yang perlahan muncul mengikuti gerakan kata-kata panjang Nalan Yanran.
Mengandalkan persepsinya yang luar biasa, dia bisa merasakan bahwa beberapa afterimages mengandung sejumlah besar energi di dalamnya. Dia layak disebut pemimpin sekte junior dari Mystic Cloud Sect. Dia dapat menggunakan teknik Dou yang kuat seperti yang diinginkannya. Xiao Yan memegang gagang penguasa Suan berat dengan erat di telapak tangannya. Dia perlahan memutar setengah lingkaran saat berada di tanah. Segera, dia menginjak tanah dengan keras dan ledakan energi meledak dari tempat kakinya berada, menarik semua tatapan di tanah terbuka. Setelah ledakan, Xiao Yan meminjam energi pantulan dari itu dan tubuhnya tiba-tiba menembak dengan keras dan langsung kenalan Yanran di udara. Dou Qi berwarna hijau melonjak maju dan seutas bibit api dengan aneh dipintal benangnya di sekitar tubuh penguasa. Namun, mereka disembunyikan di bawah Dou Qi berwarna hijau dan orang akan kesulitan menemukan mereka jika seseorang tidak melakukan pemeriksaan yang cermat. Nalan Yanran merajut alisnya sedikit bersamaan saat dia melirik Xiao Yan yang dengan kasar menembak ke arahnya dari bawah. Pergerakan longsword di tangannya tidak berhenti karena ini. Kakinya menginjak udara kosong dan Dou Qi berwarna hijau pucat keluar dari kakinya. Seketika, itu membentuk bilah angin yang sangat tajam dan tajam memotong ke arah Xiao Yan. Merasakan suara angin deras dari bilah angin dari atas kepalanya, Xiao Yan mengangkat tangannya dan tidak ada yang terjadi sesaat. Kemudian, kekuatan pendorong yang melesat di atas Xiao Yan melonjak dari telapak tangan Xiao Yan. Kelompok besar bilah angin menghilang sepenuhnya oleh kekuatan pendorong ini sebelum mereka bisa berada di dekat Xiao Yan. Karena kekuatan pendorong ini, sosok pengisian Xiao Yan juga menjadi sedikit lebih lambat. Xiao Yan hendak sekali lagi meminjam pasukan tepat waktu saat ia bersiap untuk memblokir Nalan Yanran dari menyelesaikan teknik Dou-nya ketika tangisan yang jelas tiba-tiba terdengar dari tempat yang tidak jauh di atasnya. Pedang fraktal angin roh. Saat tangisan itu jatuh, pedang panjang di tangan Nalan Yanran tiba-tiba menunjuk Xiao Yan di bawah. Kakinya menekan lembut pada udara kosong dan angin sepoi-sepoi muncul di bawah mereka. Meminjam angin sepoi-sepoi ini, Nalan Yanran dengan cepat bergerak mundur. 5 gambar pedang energi buram yang tertinggal di udara sedikit bergetar. Satu demi satu, mereka menembak keras ke arah Xiao Yan di bawah. Pedang kabur yang terdiri dari energi tampaknya memiliki ruang sobek saat busur energi berwarna hijau pucat mulai menyebar dari ujung pedang. 5 bayangan pedang yang ujungnya terkait dengan gagang pedang lainnya seperti bintang jatuh dari langit. Dengan sedikit mengernyit, telapak tangan Xiao Yan secara acak mengeluarkan kekuatan. Tubuhnya meminjam kekuatan yang mendorong kekuatan untuk mundur dengan cepat. 5 pedang energi kabur secara kebetulan memotong permukaan tubuhnya dan angin tajam mereka menyebabkan kulit Xiao Yan merasakan sakit yang tajam. Sosok cantik Nalan Yanran berubah setengah lingkaran di udara. Segera, dia menjadi seperti lotus berwarna putih saat dia mendarat di tanah dengan cara yang ringan dan gesit. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya secara horizontal. Saat dia melakukannya, pedang energi kabur yang telah hilang benar-benar berbalik dan sekali lagi menikam tajam ke arah Xiao Yan yang ada di udara, tanpa ada titik untuk berputar sendiri. Mengincar pedang energi buram yang sekali lagi datang untuk menusuknya, Xiao Yan sedikit terkejut. Segera, dia sedikit mengernyit saat sudut tatapannya melayang di sekitarnya. Berada di udara, dia benar-benar kesulitan menghindari serangan cepat dan tiba-tiba dari pedang energi buram kali ini kecuali dia menggunakan Purple Cloud Wings. Karena aku tidak bisa mengelak, maka aku akan menerimanya dengan paksa. Saat niat ini jatuh dalam hatinya, Dou Qi yang berwarna hijau di penggaris berat di tangannya tiba-tiba melonjak. Energi besar yang tiba-tiba dilepaskan menyebabkan banyak orang di bawah ini memiliki wajah yang heran. Bibit nyala berwarna hijau menyala dan bangkit. Saat penguasa yang berat itu diayunkan, ia membawa kekuatan yang kuat saat ia dengan keras menabrak pedang energi buram di depan tatapan kaget di bawahnya. Bang! Saat keduanya bersentuhan, ledakan energi ganas terdengar di ruang kosong di atas tanah terbuka. Lampu hijau yang intens menyebabkan beberapa orang tanpa sadar menutup mata mereka. Nalan Yanran diam-diam berdiri di tempat yang sama sementara dia mengangkat kepalanya untuk menonton langit. Lampu hijau yang menusuk tampaknya tidak menjadi penghalang baginya karena murid-muridnya yang cerah menatap tempat ledakan itu terjadi. Dia mengerti dengan sangat jelas hanya kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh pedang fraktal angin roh. Pukulan sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan Dou Si bintang 7 akan mengalami kesulitan besar benar-benar bertahan. Jika Xiao Yan mampu menahan serangan ini, Nalan Yanran juga akan dapat memperkirakan kira-kira sejauh mana ia telah mencapai selama 3 tahun ini. Lampu hijau secara bertahap berkurang di langit. Bayangan berwarna hitam tiba-tiba melesat ke Nalan Yanran yang berdiri di tanah. Suara kuat kompres angin menyebabkan gendang telinga seseorang merasakan sakit. Kecepatan serangan kekerasan bayangan hitam menyebabkan wajah cantik Nalan Yanran berubah sedikit. Jari-jari kakinya menekan tanah saat dia segera menarik mundur hampir 10 meter dengan tubuhnya tampak seolah-olah meluncur di atas tanah. Bang! Bayangan berwarna hitam dengan keras mendarat di tanah dan menghancurkan di tempat Nalan Yanran mendarat sebelumnya. Segera, suara yang kuat bergema di seluruh lapangan. Potongan-potongan batu berterbangan di sekitar dan banyak garis retakan mulai menyebar di sekitar tempat meresap dengan debu. Tubuh mundur Nalan Yanran perlahan berhenti. Dia samar-samar mengamati tempat yang dipenuhi debu. Dengan kecepatan serangan seperti itu tidak mungkin untuk menimbulkan banyak ancaman bagi seseorang seperti dia yang terlatih dalam metode Ki Afinitas Angin. Nalan Yanran dengan lembut melambaikan lengan bajunya yang luas. Angin sepoi-sepoi muncul entah dari mana dan bertiup di atas alun-alun, mengangkat debu di sekitarnya. Sesaat sebelum debu diangkat, mata Nalan Yanran sedikit menyusut. Dou Qi di seluruh tubuhnya tiba-tiba meroket. Pada saat yang sama, tubuhnya dengan cepat mundur, dia berulang kali mengayunkan pedang panjang di tangannya. Banyak fragmen pedang tajam muncul di rute yang dia gunakan untuk mundur. Tepat pada saat Nalan Yanran menarik kembali, sosok hitam dari dalam debu sekali lagi melesat maju ke depan. Kali ini, kecepatan tampaknya telah menjadi berkali-kali lebih tinggi daripada sebelumnya. Kecepatan mengerikan menyebabkan bayangan hitam muncul seolah-olah berkedip-kedip. Beberapa bayangan ilusi muncul sebelum dia mendekati Nalan Yanran. Blokade bilah angin yang dia tempatkan sebelumnya benar-benar hancur oleh yang pertama dengan metode yang paling kejam. Kecepatan yang sangat bagus, tapi bagaimana bisa tiba-tiba meningkat sebanyak ini? Keseriusan dan ketidakpastian muncul di wajahnya yang cantik ketika Nalan Yanran bergumam pelan di dalam hatinya. Matanya melirik bayangan hitam yang tampak tangguh saat menerjang.
Dia hanya berpikir untuk mengambil tindakan ofensif ketika perasaan dingin tiba-tiba keluar dari kulitnya. Dia tiba-tiba menoleh. Sebuah bayangan hitam muncul di belakangnya seperti hantu. Bayangan hitam mengangkat kepalanya, mengungkapkan wajah cuek Xiaoyan. Saat ini tangannya terkepal erat. Heavy Swan Ruler besar berwarna hitam sudah benar-benar menghilang. Tinjunya meminjam kekuatan itu dari tubuhnya yang setengah berputar ketika benda itu dengan keras menabrak punggung Nalan Yanran sambil membawa kekuatan yang menakutkan. Ruang di mana kepalan tangan lewat sebenarnya memancarkan ledakan energi yang menusuk telinga. Pukulan ini sebenarnya sekuat ini. Octane Blast. Raungan rendah terdengar di dalam hati Xiaoyan. Kekuatan yang terkandung dalam kepalan sekali lagi melonjak. Akhirnya, itu menabrak punggung Nalan Yanran di depan tatapan para murid Misty Cloud Sect yang terpana di sekitar mereka. Kekuatan mengerikan langsung menyebabkan tubuh cantik Nalan Yanran terlempar ke udara seperti layang-layang yang talinya terputus. Dia seperti bunga lemah yang sedang dikikis oleh angin kencang. Xiaoyan perlahan menghela napas. Dia perlahan-lahan merentangkan tinjunya dan memberi isyarat dengan tangannya. Bayangan hitam yang telah menembak ke arah Nalan Yanran beberapa saat yang lalu melayang. Segera, itu dimasukkan dengan berat ke permukaan batu hijau di depannya. Bayangan besar yang telah menarik perhatian Nalan Yanran sebelumnya sebenarnya adalah penguasa Suan berat ini. Nalan Sijie telah dikalahkan. Tak terhitung tatapan tertegun menatap Nalan Yanran yang jatuh dari udara seperti kupu-kupu yang kehilangan sayapnya. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Pemimpin Sekte Junior Misty Cloud Sect ini sebenarnya begitu mudah dikalahkan. Di platform batu, Yun Leng dan para tetua lainnya hanya dengan tenang menyaksikan Nalan Yanran yang perlahan-lahan turun. Jika seseorang berpikir bahwa dia akan kehilangan begitu mudah, seseorang akan benar-benar meremehkan pelatihan Misty Cloud Sect. Bab 336, Kekuatan Sejati Kedua Pihak. Semua tatapan di tanah terbuka berhenti di Nalan Yanran yang perlahan turun. Semua ekspresi mereka berbeda saat mereka melakukannya. Orang ini sepertinya cukup baik. Di atas pohon besar, Jia Xingtian tersenyum sambil menatap Xiaoyan. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya, serangan kali ini tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Nalan Yanran meskipun itu tampak ganas. Kelincahan, terbang vlog, teknik Do memang sesuai dengan namanya. Petik 2. Fama di samping mengangguk sedikit. Tatapannya menatap Nalan Yanran yang jatuh dan dengan lembut tertawa. Gadis dari klan Nalan juga tidak lemah. Sepertinya Yun Yun benar-benar mencoba yang terbaik untuk merawat gadis itu selama 3 tahun ini. Petik 2. Hai Bodong sedikit mengernyit. Dia menatap Nalan Yanran dan alisnya tiba-tiba berkedut sesaat kemudian. Energi di dalam tubuhnya meningkat dengan cepat. Selain itu, samar-samar memiliki tanda telah melanggar batas dosi. Cek tes. Betapa metode yang mendalam untuk menyembunyikan kekuatannya. Bahkan saya tidak menemukannya. Teknik rahasia Misty Cloud Sect memang luar biasa. Petik 2. Jia Xingtian dan Fama tersenyum. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, pelatihan yang diterima Nalan Yanran sebagai pemimpin Sekte Misty Cloud Sect berikutnya secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan murid Misty Cloud Sect. Selain itu, Misty Cloud Sekte juga mendapat bantuan Pil King Gu He. Menambahkan semua ini pada fondasi kuat Nalan Yanran, tidak dianggap konyol baginya untuk mencapai kelas Dadoshi pada usia ini. Sepertinya pertarungan kali ini akan menjadi agak intens. Orang kecil dari klan Xiao itu juga bukan orang biasa. Selain itu, penguasa hitam besar di tangannya juga agak aneh. Fama menatap penguasa Suan berat di tangan Xiaoyan saat dia berbicara. Melihat aliran udara yang dia ciptakan ketika kakinya mendarat di tanah, penguasa itu sepertinya memiliki bobot tertentu. Apakah Anda berdua menyadari bahwa setelah penguasa meninggalkan tangannya, kecepatannya tidak hanya meningkat, tetapi bahkan letusan dan kepadatan doki-nya pun langsung menjadi jauh lebih kuat. Jia Xingtian layak menjadi orang kuat yang bahkan ditakuti Hai Bodong. Bahkan sedikit gerakan ketika Xiaoyan mendarat di tanah sebenarnya diamati olehnya dengan sangat detail. Iya nih, mendengar kata-kata Jia Xingtian, Fama mengangguk sedikit. Tampaknya dia juga merasakan perubahan ini. Dari penampilan sekarang, kompetisi ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Tetapi apa yang membuat saya penasaran adalah apa sebenarnya yang diandalkan anak kecil ini. Dia benar-benar dapat melarikan diri dari reputasi sebagai orang yang tidak berguna 3 tahun lalu dan mengejar kemajuan Nalan Yanran, yang telah menerima pelatihan Misty Cloud Sect, dengan kecepatan seperti itu. Jia Xingtian tidak pasti saat dia berkata dengan lembut. Aku tidak tahu, asosiasi alkemis kami belum pernah bertemu dengannya sehingga kami tidak pernah menyelidikinya. Fama menggelengkan kepalanya, tatapannya melirik ke tanah terbuka dan tiba-tiba berkata, gadis dari klan Nalan itu akan menggunakan kekuatan sejatinya. Petik 2. Nalan Yanran yang jatuh perlahan anehnya melayang di udara saat dia berada sekitar setengah meter dari tanah. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan tubuhnya melayang di udara. Setelah itu, dia mendarat di permukaan batu hijau yang keras dengan cara yang ringan dan gesit. Mengincar Nalan Yanran, yang sebenarnya tidak terluka setelah mendarat di tanah, napas lega terdengar di seluruh lapangan. Mata cantik Nalan Yanran serius. Dia memandang Xiaoyan di sisi berlawanan yang ekspresinya masih tenang. Dengan suara lembut, dia berkata, kamu benar-benar mengejutkanku. Tidak peduli apa, aku, setidaknya, percaya bahwa kamu tidak lagi menjadi tuan muda yang tidak berguna dari klan Xiao sejak saat itu. Petik 2. Xiaoyan tidak memberikan jawaban atas kata-kata yang agak meratapi dari Nalan Yanran. Dia hanya mengangkat matanya dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Saat dia merasakan energi berwarna hijau pucat yang perlahan melonjak dalam Nalan Yanran, dia bergumam lembut di dalam hatinya, apakah dia akhirnya akan menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi tentang semua yang terjadi saat itu. Nalan Yanran perlahan mengangkat tangannya. Cahaya hijau di atas pedang panjang berwarna hijau pucat menjadi semakin pekat saat tatapannya menatap Xiaoyan. Tapi aku yang sekarang mewakili Misty Cloud Sect. Saya tidak akan menahan apapun untuk reputasinya. Petik 2. Saat suara Nalan Yanran perlahan-lahan turun, jubah di tubuhnya dan rambut hitamnya di kepalanya tiba-tiba bergerak meskipun tidak ada angin. Kehadiran yang kuat perlahan-lahan naik dari dalam tubuhnya. Tingkat kekuatan kehadiran yang mengesankan menyebabkan murid-murid Misty Cloud Sect sekitarnya melebarkan mulut mereka dengan syok. Banyak tangisan lembut tanpa sadar terdengar, ki ini, apakah Nalan Sijie maju ke Dadoshi?
Melihat ekspresi dari murid-murid mistik Laut Sekte sekitar, tampak bahwa bahkan mereka tidak yakin tentang kekuatan aktual Nalan Yanran. Benar-benar tak terduga keponakan Nalan telah mencapai kelas Dadoshi pada usia seperti itu. Dia benar-benar sangat mengagumkan. Mu Chen menoleh dan berkata sambil tersenyum kepada Nalan Jie setelah menatap Nalan Yanran yang memancarkan kekuatan yang kuat. Tawanya mengandung beberapa kecemburuan. Meskipun Muzan saat ini 9 bintang Doshi dan tampaknya hanya setengah langkah dari Dadoshi, Mu Chen tahu bahwa setengah langkah ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilewati jika seseorang tidak memiliki keberuntungan yang cukup. Keponakan Muzan juga tidak lemah. Nalan Jie tersenyum dan memberikan respons sopan. Kekuatan yang Nalan Yanran tiba-tiba tunjukkan juga membuatnya menghela nafas lega. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, Nalan Yanran pada akhirnya adalah anggota klan Nalan. Jika dia kehilangan kompetisi ini hari ini, tidak hanya Mystic Cloud Sect akan kehilangan muka, tetapi klan Nalan juga akan merasa malu. Selain itu, Nalan Yanran bahkan secara impulsif mengatakan bahwa jika dia kalah, dia akan menjadi budaknya ketika dia membuat perjanjian saat itu. Ketika dia memikirkan wanita muda tertua dari klan Nalan dan calon penerus Mystic Cloud Sect menjadi pelayan wanita orang lain, ada beberapa indikasi keburukan di wajah tua Nalan Jie. Perempuan ini, saat dia perlahan-lahan melepaskan napas, Nalan Jie menatap Xiao Yan yang dengan tenang memperhatikan Nalan Yanran. Dia dengan lembut berkata, keponakan Xiao, saya benar-benar minta maaf. Kompetisi ini memiliki terlalu banyak komplikasi untuk Nalan Yanran. Aku takut kami hanya bisa salahmu. Di masa depan, saya akan memerintahkan klan Nalan untuk mengkompensasi klan Xiao. Petik 2. Mendengar kata-katanya yang penuh percaya diri, tampaknya dia tidak optimistis Xiao Yan bisa memenangkan kompetisi ini. Namun, orang tidak bisa menyalahkannya. Usia Xiao Yan saat ini belum genap 20. Terlepas dari betapa luar biasanya bakat pelatihannya, kesulitan mencapai kelas Dadoshi di usianya sangat besar. Lagi pula, dia tidak memiliki dukungan dari faksi besar seperti Mystic Cloud Sect di belakangnya. Tentu saja, ini memang benar dalam keadaan normal. Kalau bukan karena pil 3 roh hijau 3 garis, Xiao Yan benar-benar hanya akan bertahan di bawah Dadoshi. Sayangnya, situasi yang dialami Xiao Yan tidak dianggap normal. Oleh karena itu, pemikiran tentang Nalan Jie ini pasti akan menghadapi kekecewaan. Matahari yang terik menggantung tinggi di udara dan sinar matahari turun dari langit yang jauh, menyebarkan kabut samar yang menyelimuti alun-alun. Itu bersinar pada tubuh semua orang yang hadir, menyebabkan kulit mereka terasa sedikit hangat. Hampir 1000 murid Mystic Cloud Sect duduk di tanah di sekitar alun-alun, membentuk setengah lingkaran. Mereka duduk di permukaan batu seperti pilar kayu dan sinar matahari yang turun dari langit tidak menyebabkan tubuh mereka bergerak sedikit pun. Ketekunan orang-orang ini adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk memuji meskipun tidak memiliki kesan yang baik tentang Mystic Cloud Sect. Melihat bagaimana mereka bisa melatih orang-orang berbakat yang telah diambil dari seluruh negeri dengan cara seperti itu, Mystic Cloud Sect benar-benar tidak hanya mengandalkan reputasinya yang kosong untuk berdiri di atas kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun. Di peron batu tepat di belakang monumen batu yang terletak di tengah alun-alun, 10 orang tua berjubah putih itu menyipitkan mata tuanya saat mereka menyaksikan 2 orang di alun-alun. Kadang-kadang, mereka membisikkan sesuatu di antara mereka sendiri. Penatua pertama, pertarungan baru saja dimulai namun Nalan Yanran terpaksa menggunakan kekuatan sejatinya. Di sisi lain, lelaki kecil dari klan Xiao tampaknya tetap sangat tenang. Seorang pria tua berjubah putih menoleh dan dengan lembut berkata di samping Yunleng. Suaranya terdengar agak khawatir. Pola pikirnya memang cukup bagus. Jari Yunleng dengan lembut menepis debu yang tidak ada di jubahnya saat ia berkata dengan santai, tapi kompetisi semacam ini bukanlah sesuatu di mana orang hanya bisa mengandalkan mentalitas mereka. Kemajuan Nalan Yanran selama beberapa tahun ini adalah sesuatu yang bahkan membuat orang-orang tua kita merasa terkejut. Selain itu, pemimpin sekte tampaknya telah melewatinya beberapa teknik rahasia sekte itu. Tidak peduli betapa luar biasanya bakat pemuda itu, setidaknya, agaknya tidak mungkin baginya untuk mengejar ketinggalan dengan Nalan Yanran sekarang. Anda semua tidak perlu terlalu khawatir. Petik 2. Karena Nalan Yanran telah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, pertempuran ini mungkin akan segera berakhir. Setelah kami mengusir lelaki kecil dari klan Xiao itu, aku tidak perlu khawatir tentang itu lagi. Kata Yunleng samar. Mendengar Yunleng mengatakannya, pria tua berjubah putih itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia mengangguk, berbalik dan melirik platform batu di bawah. Tiba-tiba, dia berkata, "Gye, apakah ada yang salah?" Setelah mendengar pertanyaan itu, seorang lelaki tua berjubah putih yang sedang duduk di lantai 2 dari platform batu berbalik. Melihat penampilannya, itu mengejutkan bahwa Gye adalah orang yang telah menemani Nalan Yanran ke klan Xiao untuk membatalkan pertunangan saat itu. Ekspresinya saat ini agak aneh. Selain itu, sumber ekspresi di wajahnya tampaknya Xiao Yan di tanah terbuka. Sejak Xiao Yan muncul di matanya sebelumnya, ekspresi Gye telah berubah menjadi seperti ini. Ini karena dia telah menemukan bahwa pemuda itu sebelumnya sebenarnya tampak agak mirip dengan orang berjubah hitam misterius yang dia lihat di klan Mo di kota Yan saat itu. Tidak mungkin, pria misterius itu adalah Dou Huang. Dengan usia Xiao Yan, bahkan jika dia memiliki bakat dari surga, dia tidak mungkin mencapai langkah itu. Gye dengan keras menggelengkan kepalanya, ingin membuang pikiran konyol di dalam benaknya. Namun, kedua wajah terus perlahan bergabung bersama. Pada satu contoh, ketika kedua wajah benar-benar bergabung bersama, seluruh tubuh Gye bergetar. Dia menghembuskan napas kasar saat pulih. Dia tiba-tiba menyadari bahwa seluruh jubahnya benar-benar basah oleh keringat dingin. Apakah kamu baik-baik saja? 10 plus tua-tua dari Mystic Cloud Sect menyaksikan keringat dingin mengisi wajah Gye dengan terkejut ketika mereka merajut alis mereka bersama dan bertanya. Tidak apa, Gye menelan seteguk air liur yang telah menyusup ke tenggorokannya yang kering. Dia ragu-ragu sejenak, hanya untuk menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyuarakan pikiran itu di dalam hatinya. Meskipun kedua wajah itu tampak sangat mirip, dia masih tidak percaya bahwa orang berjubah hitam misterius itu adalah Xiao Yan. Jika yang terakhir benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, apakah dia perlu melelahkan dirinya sendiri dan datang untuk bertarung keras dengan Nalan Yanran? Itu benar-benar ilusi. Melihat sikapnya, ia paling banyak berada di kelas Doshi. Tidak peduli apa, dia jelas bukan orang berjubah hitam misterius itu.
Gye mengepalkan giginya, perlahan mengangkat kepalanya dan terus melemparkan pandangannya ke tanah terbuka. Di tanah terbuka, kehadiran mengesankan Nalan Yanran dari dalam tubuhnya perlahan berhenti meningkat ketika akhirnya mencapai kelas Dadoshi. Dengan gelombang pedang panjang di tangannya, cincin pedang yang jelas terdengar di atas tanah terbuka dengan santai. Di ujung pedang, aura pedang berwarna hijau mengembang dan menyusut. Itu menunjuk ke arah Xiaoyan dari kejauhan dan angin liar langsung muncul entah dari mana. Mengamati Nalan Yanran di sisi yang berlawanan saat kekuatannya berhenti naik, Xiaoyan mengerucutkan bibirnya. Dia dengan lembut bergumam, seperti yang diharapkan. Sekitar 2 bintang Dadoshi. Petik 2. Mari kita mulai bersiap untuk keluar semua. Petik 2. Xiaoyan memutar lehernya dan menghela napas dengan lembut. Telapak tangannya memegang penguasa suan berat di atas tanah. Segera, dia menggunakan kekuatannya untuk memasukkannya ke tanah. Douki berwarna hijau di tubuhnya seperti api karena tiba-tiba melonjak. Beberapa saat kemudian, Douki menghilang dan Douki Armor berwarna hijau muncul di depan mata semua orang. Douki Armor, orang ini juga sebenarnya adalah Dadoshi. Petik 2. Mengincar baju besi yang tampaknya terdiri dari substansi substansial, gelombang suara dibuat ketika menghirup udara dingin terdengar di sekitar tanah terbuka. Bab 337, Pertarungan yang intens. Ini akan menyenangkan sekarang. Merasakan tanah terbuka yang tiba-tiba menjadi sunyi, Jia Xingtian menatap baju besi Douki di tubuh Xiaoyan yang samar-samar memancarkan cahaya berwarna hijau. Wajahnya agak kaget dan kagum. Armor ini hanya dalam bentuk masa kanak-kanak, tetapi terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, bisa memanggilnya berarti bahwa orang itu sudah memasuki kelas Dadoshi. Merefleksikan apa yang dilihatnya dari titik ini, tampaknya kesenjangan antara kekuatan Xiaoyan dan Nalan Yanran tidak terlalu besar. Hal yang menyebabkan Jia Xingtian terkejut adalah bagaimana orang kecil dari klan Xiao ini, yang tidak memiliki dukungan kuat di belakangnya, sebenarnya bisa dengan cepat mengejar Nalan Yanran dalam 3 tahun singkat ini. Orang harus tahu bahwa di belakang Nalan Yanran adalah makhluk sebesar ini dikenal sebagai Misty Cloud Sect yang merawatnya dan memberikan dukungan. Anak muda ini bukanlah seseorang yang sederhana. Jia Xingtian dan Fama saling bertukar pandang. Keduanya bisa melihat emosi ini di mata orang lain. Petik 2. Di sisi lain, wajah Nalan Jie yang baru saja santai untuk sementara waktu, kemudian sekali lagi tegang. Matanya menatap tajam pada baju besi Douki di tubuh Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menghela nafas panjang. Dia perlahan-lahan menutup matanya dan ekspresi di wajahnya menahan sedikit rasa pahit. Kali ini, Nalan Jie benar-benar merasakan penyesalan. Dia menyesal tidak menghentikan Nalan Yanran saat itu. Jika Nalan Yanran tidak membuat seluruh masalah membatalkan pertunangan, anak muda ini yang mengandalkan dirinya saat ia berubah menjadi Dadoshi yang kuat dari orang yang tidak berguna dalam 3 tahun yang singkat akan menjadi menantu yang menjadi anggota klan Nalan akan sangat puas dengan. Di masa lalu, Nalan Jie sangat marah dengan tindakan Nalan Yanran membatalkan pertunangan karena dia sangat sombong. Kesepakatan yang dia dan kakek Xiaoyan buat adalah sesuatu yang membuatnya merasa terhina setelah dia memutuskannya. Jika bukan karena alasan ini, siapa yang mau membiarkan cucunya yang luar biasa menikahi tuan muda dari klan Xiao yang hanya orang yang tidak berguna saat itu? Namun, sekarang, pria muda yang telah mengungkapkan tepi tajamnya di depan Nalan Jie menyebabkan yang terakhir melihat dengan jelas potensi mengerikan yang terkandung dalam tubuh pembentuk. Nilai yang bisa dihasilkan oleh potensi seperti itu di masa depan telah jauh melampaui batas yang bisa dibayangkan Nalan Jie. Dia jelas mengerti bahwa tidak ada faksi besar seperti Misty Cloud Sekte mendukung Xiao Yan dari belakang. Dan bahkan tanpa dukungan dari belakang, Xiao Yan, bagaimanapun, masih benar-benar mampu dengan cepat mengejar kecepatan Nalan Yanran dalam 3 tahun. Bakat pelatihan semacam ini hanya bisa digambarkan dengan satu kata, menakutkan. Oleh karena itu, hanya pada saat ini Nalan Jie benar-benar merasakan betapa besar kerugian yang dialami klan Nalan melalui tindakan impulsif Nalan Yanran saat itu. Ada Doshi yang belum genap 20 tahun. Siapa yang bisa menjamin sejauh mana dia akan tumbuh setelah beberapa tahun? Do Wang sudah cukup untuk mendukung seluruh klan Nalan. Jika Xiao Yan mencapai kelas ini di masa depan, siapa yang bisa menjamin bahwa kekuatan klan Xiao tidak akan tiba-tiba melambung? Bahkan mungkin mencapai titik mengancam 3 klan besar. Ketika dia memikirkan konsekuensi serius itu, kepahitan di wajah Nalan Jie menjadi semakin padat. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan sekali lagi menghela nafas. Tiba-tiba, dia tampak jauh lebih tua. Xiaoling, kamu punya cucu yang baik. Petik 2. Di samping, Mu Chen dan beberapa kepala lainnya dari fraksi yang berbeda menatap ekspresi pahit Nalan Jie. Meskipun mereka cukup bijak untuk tidak melukai luka orang lain, mereka tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hati mereka. Karena Nalan Yanran, hubungan antara klan Nalan dan Misty Cloud Sect semakin dekat. Ini menyebabkan banyak kelompok di ibu kota menjadi sedikit takut. Kehilangan klan Nalan adalah sesuatu yang banyak orang senang melihatnya. Di platform batu di samping tanah terbuka, 10 orang tua berjubah putih ditambah kaget sampai mereka bingung ketika mereka melihat baju besi Douki yang tiba-tiba dipanggil Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, mereka secara bertahap pulih. Mereka bertukar pandang satu sama lain sementara ekspresi serius muncul di wajah mereka untuk pertama kalinya. Melihat situasi saat ini, tampaknya mereka telah terlalu meremehkan orang ini yang pernah menjadi sampah klan Xiao. Elder pertama, ini, seorang pria tua berjubah putih sedikit mengernyit saat dia berbisik. Kita lihat saja, tidak banyak perubahan di wajah Yunleng. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan menekan kekhawatiran beberapa penatua lainnya. Tatapannya bertumpu pada punggung kurus pemuda di alun-alun dan perlahan-lahan berbicara. Meskipun kekuatannya agak melebihi harapan saya, masih ada beberapa celah antara dia dan Nalan Yanran. Selain itu, teknik Dou yang dipraktikkan Nalan Yanran adalah semua yang canggih di Misty Cloud Sect kami. Pada titik ini, saya ragu bahwa anak kecil tanpa nama itu dapat dibandingkan dengannya. Petik 2. Mari kita menonton dengan tenang. Tatapan Yunleng berhenti di tanah terbuka. Wajahnya tenang, tetapi tangan yang dimasukkan ke dalam lengan bajunya terkepal erat. Dia tampaknya merasakan semacam kegelisahan.
Di tanah terbuka, tatapan Nalan Yanran menyapu tubuh Xiao Yan. Ketidakpedulian pada wajahnya yang cantik akhirnya kesulitan menyembunyikan keterkejutannya kali ini. Meskipun dia tidak meremehkan bakat pelatihan Xiao Yan, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar bisa langsung melompat ke kelas Dadoshi dari menjadi seseorang yang bahkan bukan Doshi dalam waktu 3 tahun. Kecepatan pelatihan semacam ini adalah sesuatu yang Nalan Yanran, yang mendapat bantuan dari Mystic Cloud Sect dan Pil King Guhe, tidak bisa tidak merasa tertegun. Nalan Yanran perlahan menghirup seteguk udara dingin yang agak dingin. Ketidakpedulian di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Keseriusannya meningkat. Tampaknya saat ini dia benar-benar mulai menganggap serius Xiao Yan. Nalan Yanran dengan erat memegang pedang panjangnya. Kali ini, dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Pria muda di depannya yang pernah dianggapnya sebagai makhluk tidak berguna ini, layak menggunakan semua upayanya untuk memastikan kemenangannya dalam pertarungan ini. Longsword bergetar dan dering pedang yang jelas terdengar. Mengikuti dering pedang, Douki berwarna hijau pucat di tubuh Nalan Yanran tiba-tiba melonjak. Sesaat kemudian, Douki menghilang dan baju besi Douki hijau pucat menutupi tubuhnya yang sangat cantik. Armor Douki yang dipanggil Nalan Yanran tidak diragukan lagi jauh lebih ramping dan lebih elegan dibandingkan dengan yang dimiliki Xiao Yan. Tubuhnya yang melengkung di tempat yang tepat dibungkus oleh baju besi tubuh yang ketat itu. Itu memancarkan keindahan roh heroik, menyebabkannya, yang awalnya merupakan titik fokus tempat itu, menarik perhatian mata semua orang. Meskipun warna kedua baju besi Douki mereka serupa, baju besi Douki Nalan Yanran jelas lebih halus jika seseorang membandingkan penampilan luar mereka. Di sisi lain, yang Xiao Yan tampak sedikit kasar. Dari ini, orang bisa melihat bahwa meskipun mereka berdua adalah Dadoshi, masih ada kesenjangan antara kekuatan mereka. Douki yang kuat melonjak ke depan dalam jalur Ki Nalan Yanran seperti sungai yang mengalir. Dia dengan lembut mengangkat matanya yang cantik dan ujung kakinya tiba-tiba menekan tanah dengan lembut. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya, dan dia mengambil inisiatif untuk memulai serangannya pada Xiao Yan ketika semua orang menyaksikan. Jarak antara mereka berdua hanyalah 10 meter. Untuk kecepatan Nalan Yanran, ini adalah sesuatu yang bisa dibahas dalam beberapa detik. Tubuhnya berkedip dan muncul kembali, menempatkan Xiao Yan dalam jangkauan serangannya. Dia melambaikan pedangnya, membuatnya tampak seperti ular berbisa yang keluar dari lubangnya saat membawa pedang angin tajam yang tajam dan dengan tajam menusuk dada Xiao Yan dengan cara yang kejam. Xiao Yan dengan acuh tak acuh memperhatikan ujung pedang yang berulang kali membesar di dalam pupilnya. Telapak tangannya benar-benar meninggalkan gagang penguasa Suan Berat. Karena dia meninggalkan penguasa Suan Berat, Douki yang saat ini naik di tubuhnya meraung saat mereka melonjak dalam nadinya. Perasaan dipenuhi dengan energi yang tersisa di dalam tubuh Xiao Yan. Ketika zat berwarna hijau pucat, yang seperti angin berputar kecil yang menutupi pedang, hendak mencapai titik setengah kaki dari dada Xiao Yan, dia akhirnya bergerak. Dia dengan keras menendang penguasa berat Suan yang dimasukkan di depannya. Tubuhnya bergerak setengah meter ke kiri dan dengan tangkas menghindari serangan agresif Nalan Yanran. Pousan Windblade. Nalan Yanran tidak terkejut bahwa Xiao Yan mampu menghindari serangannya. Tangannya dengan cepat berbalik dan 5 pedang-pedang spiral yang diaglomerasi dari tipe angin Douki langsung terbentuk di ujung jarinya. Dengan tangisan lembut, 5 bilah pedang yang tajam meninggalkan jarinya. Mereka berbelit-belit, berubah menjadi garis hijau kecil saat mereka menyerang Xiao Yan dengan cara seperti kilat, sambil membawa suara angin tajam yang menusuk. 5 bilah pedang yang berputar tajam menembus rintangan udara dan hampir seketika muncul di depan Xiao Yan. Sinar cahaya berwarna hijau tiba-tiba bergetar dan 5 bilah pedang yang berputar segera menyebar dari tengah. Setelah itu, mereka menargetkan 5 poin penting pada tubuh Xiao Yan dan menembak dengan eksplosif. Angin ganas yang mereka bawa saat mereka terbang berlalu menyebabkan Xiao Yan menyipitkan matanya. Kecepatannya sangat cepat. Kecepatan di mana pedang-pedang berputar menyerang cukup cepat untuk menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut. Dari jarak sedekat itu, jelas mustahil untuk sepenuhnya menghindari mereka semua. Oleh karena itu, dalam sedikit waktu yang tersisa, 3 api berwarna hijau dengan cepat menjentikkan dari ujung jari Xiao Yan. Api kecil ini ditembakkan ke arah yang berbeda dan dengan sempurna memblokir 3 bilah pedang yang berputar. Mereka juga berhasil membakar mereka seperti yang diinginkan. Meskipun Xiao Yan telah memblokir 3 bilah pedang yang berputar, masih ada 2 dari mereka yang menembak dengan kejam ke lengan kiri dan kanan Xiao Yan. Bilah pedang menghantam Douki Armor dan gelombang percikan api dan suara gesekan yang menusuk telinga dikeluarkan saat keduanya bersentuhan. Karena kehabisan energi, bilah pedang perlahan menghilang. Pada saat yang sama, 2 lubang besar muncul di Douki Armor milik Xiao Yan. Meskipun lubang-lubang ini secara bertahap diperbaiki oleh Douki, orang masih bisa melihat sedikit jejak darah dari mereka. Tampaknya serangan ini menyebabkan Xiao Yan menerima beberapa luka luar. Tentu saja, dari sudut pandang Xiao Yan, luka eksternal seperti itu secara alami tidak akan mempengaruhi kemampuan tempurnya. Oleh karena itu, kaki kirinya tiba-tiba menginjak berat di tanah setelah menahan serangan tajam yang dilepaskan oleh lawannya. Saat suara ledakan diciptakan, tubuhnya berubah menjadi bayangan berwarna hitam. Dia tampaknya bersarang di tanah saat dia menutup celah antara dirinya dan Nalan Yanran dalam sekejap. Telapak tangannya menopang dirinya sendiri di tanah sementara kakinya membawa kekuatan ganas yang dengan keras berputar dan menabrak leher Nalan Yanran. Dari suara berputar yang dipancarkan dari udara, tampaknya kekuatan yang digunakan Xiao Yan tanpa ampun. Merasakan Xiao Yan, yang benar-benar muncul sedekat ini dengannya dengan kecepatan, Nalan Yanran menyatukan kedua alisnya. Dia segera memutar pinggangnya dan tubuhnya menjadi seperti catkin di tengah badai hebat. Meskipun dia hanya menarik jarak pendek setengah kaki, dia secara kebetulan lolos dari jangkauan serangan Xiao Yan. Tanpa ragu-ragu, Nalan Yanran melambaikan pedang panjangnya setelah dia menghindari serangan pihak lain. Dia berubah menjadi bayangan hijau saat dia memotong kaki Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Merasakan aura pedang dingin yang tebal mendekat, tangan kanan Xiao Yan tiba-tiba terbuka sambil menghadap ke depan. Sebuah kekuatan tak berbentuk ganas melonjak dan memukul dada Nalan Yanran dengan keras. Kekuatan serangan yang tiba-tiba menyebabkan Nalan Yanran, yang tidak bisa bereaksi pada waktunya, untuk mengambil beberapa langkah mundur. Karena dia memiliki perlindungan dari Douki Armor, serangan Xiao Yan kali ini tidak memiliki dampak selain menghancurkan serangan lawan.
Hati Xiao Yan juga memahami hal ini dengan sangat jelas. Awalnya, dia tidak menyangka bahwa serangan ini akan menyebabkan banyak kerusakan pada Nalan Yanran. Karena itu, ketika dia mundur, telapak tangannya menghantam tanah dengan keras. Kekuatan ganas menyebabkan beberapa garis retak menyebar di permukaan batu hijau yang keras. Tubuhnya melompat dan bergerak mendekati Nalan Yanran seperti hantu. Segera, dia melepaskan serangan terberatnya sejak dia tiba, seperti gunung berapi meletus. Xiao Yan berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat. Karena itu, tangan, lengan, siku, kaki, kepala, dan setiap bagian tubuhnya saat ini, diubah menjadi senjata yang menakutkan, yang bisa membunuh. Lengan dan sikunya menari-nari dan energi yang menakutkan menyebabkan ledakan berulang kali muncul di udara kosong di sekitarnya. Setiap kali gaya meleset, itu akan meninggalkan bekas luka lubang yang cukup dalam di permukaan batu hijau. Ketika dihadapkan dengan serangan Xiao Yan yang sangat agresif ini, Nalan Yanran tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Meskipun lawan tepat di sampingnya, dia berhasil mengandalkan keunikan kelincahan teknik Do untuk berulang kali menghindari serangan Xiao Yan. Dia mengayunkan pedang panjangnya, memancarkan aura pedang keras saat pedang itu berkilau, sehingga meninggalkan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Saat pertarungan antara keduanya berangsur-angsur memasuki fase intens, Doki yang kuat tampaknya melonjak dalam dua tubuh dan dilepaskan dengan kecepatan memancar. Ketika Doki bertabrakan, ledakan energi yang kuat berulang kali terdengar di tanah terbuka. Cahaya hijau menyala di tanah terbuka. Doki panas dan bilah pedang yang tajam berulang kali melesat keluar dari penutup cahaya hijau. Dua bayangan terus bergerak dengan cepat di dalam alun-alun. Dering pedang yang jelas dan suara benturan logam memancarkan tanpa henti dari titik-titik di mana keduanya bertemu. Kekuatan serangan mereka juga menjadi semakin liar mengikuti peningkatan intensitas pertarungan. Secara progresif, itu membuat semua orang tidak bisa berkata-kata. Mengamati sosok yang berulang kali berkedip dan bergerak buram di alun-alun, ekspresi murid-murid Mystic Cloud Sekte di sekitarnya semua sedikit membosankan. Dalam pertempuran sebelumnya yang menemui jalan buntu, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa Nalan Yanran setidaknya menampilkan 3 teknik Suan kelas Do. Namun, teknik Do ini yang cukup untuk membantunya dengan mudah mengalahkan beberapa orang kuat yang lebih kuat darinya benar-benar dijinakkan oleh Xiao Yan, yang kekuatannya jelas sedikit lebih lemah daripada miliknya. Hanya pada saat ini para murid dari Mystic Cloud Sect akhirnya mengerti apa rumor konyol ketika rekan-rekan mereka menggambarkan Xiao Yan dari klan Xiao sebagai orang yang tidak berguna dan bagaimana dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Mampu bertarung dengan orang yang paling luar biasa dari generasi muda dari Mystic Cloud Sect begitu lama tanpa dikalahkan, membuktikan bahwa pemuda yang tampan dan tampan di depan mereka ini jauh dari orang biasa. Bab 338, Puncak Angin, Matahari Terbenam yang Menyilaukan. Di alun-alun batu hijau besar, Doki yang kuat dan bila angin yang tajam berulang kali melesat keluar, meninggalkan banyak bekas luka yang dalam dan jelas pada permukaan keras di sekitarnya. Semua orang menahan napas pada saat ini. Tatapan mereka mengikuti dua sosok manusia yang muncul dan menghilang saat mereka bergerak dengan cepat. Pertempuran yang semakin intens dan panas menyebabkan banyak orang memiliki hati mereka melompat ke tenggorokan mereka sementara mereka menyaksikan pertempuran eksplosif dari kedua belah pihak. Kesan asli mereka tentang Xiao Yan adalah seseorang yang seharusnya dikalahkan pada kontak pertama, tetapi dia tiba-tiba tidak menunjukkan tanda-tanda berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan. Sebaliknya, dengan serangan jarak dekat yang sangat ganas itu, dia benar-benar tampak seperti sedang menekan Nalan Yanran dalam hal serangan. Ini benar-benar mengejutkan para murid Mystic Cloud Sekte yang awalnya berpikir bahwa kemenangan mudah dalam genggaman mereka. Tentu saja, ini bukan hanya untuk murid Mystic Cloud Sect biasa. Setelah Xiao Yan diam-diam menggunakan api surgawi untuk benar-benar memblokir semua teknik Suan kelas Suan yang telah berulang kali ditampilkan Nalan Yanran, tetua Mystic Cloud Sect di platform batu akhirnya menjadi untuk menampilkan ekspresi gelisah. Beberapa teknik Do yang Nalan Yanran tunjukkan pada dasarnya adalah milik tipe mahir dan sulit dipelajari. Apalagi kekuatan mereka juga cukup besar. Dengan kekuatan Nalan Yanran, bahkan jika lawannya adalah orang yang kuat 2 atau 3 bintang di atasnya, tidak mungkin baginya untuk dengan mudah memblokir beberapa teknik Do yang ditampilkannya. Namun, kenyataan yang muncul di depan mereka dengan jelas memberitahu Yun Leng dan yang lainnya bahwa teknik Do yang memiliki kekuatan besar sebenarnya dihadang oleh Xiao Yan, yang kekuatannya sedikit lebih lemah dari Nalan Yanran, tanpa menderita cedera. Penatua pertama, Xiao Yan itu tampaknya sedikit aneh. Setiap kali teknik Nalan Yanran akan mencapai tubuhnya, energi yang kuat dan aneh muncul. Energi aneh inilah yang menyebabkan doktek Nalan Yanran tidak dapat memperoleh hasil aktual. Setelah menatap tanah terbuka dengan penuh perhatian dengan matanya, seorang lelaki berjubah putih tidak bisa menahan kepalanya dan dengan lembut memberitahu Yun Leng dengan wajah serius. Mendengar suara lembut pria tua berjubah putih itu, beberapa tetua lainnya, termasuk Yun Leng mengangguk sedikit. Dengan kekuatan mereka, mereka secara alami bisa merasakan energi aneh yang mengandung panas. Namun, Xiao Yan menunjukkan api surgawi, sambil bergerak dengan kecepatan tinggi dan tekniknya dilakukan dengan terampil dan dengan keakraban yang besar. Oleh karena itu, meskipun Yun Leng dan yang lainnya hanya bisa merasakan sesuatu, tetapi tidak dapat mengetahui persis apa yang digunakan Xiao Yan. Jangan panik, biarkan saya merasakannya dengan hati-hati. Wajah Yun Leng suram saat dia melambaikan tangannya. Dia perlahan menutup matanya dan segera menggunakan doki di tubuhnya untuk terhubung dengan energi di dunia luar yang memiliki afinitas yang sama. Dia kemudian mulai menonton setiap tindakan Xiao Yan dari segala arah. Mendengar kata-kata ini dari Yun Leng, beberapa tetua lainnya saling bertukar pandang dan mempertahankan kesunyian. Mereka terus melemparkan pandangan mereka ke dalam pertempuran yang semakin intens. Tidak lama setelah para sesepuh ini terdiam, dua suara angin yang berhembus tiba-tiba terdengar di udara. Segera, dua sosok manusia muncul di atas pohon besar yang terletak di sekitar tanah terbuka. Tatapan mereka menyapu pertempuran yang terkunci tak terpisahkan di bawah ini dan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut. Setelah dua sosok manusia muncul, Jia Xingtian dan yang lainnya yang berada di ujung pohon besar melemparkan pandangan mereka. Ketika tatapan mereka menyapu lelaki parubaya yang tampak tampan yang mengenakan jubah hijau pucat, mereka terkejut sesaat. Segera, mereka tertawa dan menyambutnya. Aliran tak berujung orang langsung berbondong-bondong.
Dari sini bisa dilihat status dan posisi seperti apa yang dipegang orang ini di Kekaisaran Jiama. Bahkan orang-orang setingkat Jia Xingtian dan Fama sopan untuknya. Orang yang datang adalah Pil Raja Guhe dari Kekaisaran Jiama dengan Liu Ling mengikuti di belakangnya. Liu Ling pada saat ini tidak lagi sombong seperti di ibu kota saat itu. Dia diam-diam berdiri di belakang Guhe dan tersenyum ketika dia menyapa Nalan Jie dan orang-orang dari generasi yang lebih tua. Melihat sikapnya yang seperti ini, tampaknya dia telah berubah sedikit karena kegagalannya pada pertemuan Agung Alchemis. Benar-benar tak terduga bahwa Old Jia dan Old Fa ada di sini. Tetapi pemimpin sekte tidak hadir hari ini, jadi tidak ada yang menyambut Anda. Maafkan saya, Gu. Dia menangkupkan tangan ke arah mereka berdua dan berkata dengan sopan sambil tersenyum. Dia juga tidak berani meremehkan dua orang yang sangat kuat ini yang memiliki reputasi yang cukup besar di Kekaisaran Jiama. Ini, tatapan menyapu Gu tiba-tiba berhenti di tubuh Hai Bodong. Keraguan melintas di wajah Gu He. Dengan kemampuan persepsi spiritual yang luar biasa, ia secara alami bisa merasakan kekuatan gelombang yang tersembunyi sebagian. Hai Bodong, petik 2. Hai Bodong menangkupkan tangannya ke arah Gu He. Wajah biasa yang acuh tak acuh yang digunakannya pada orang asing belum pernah terjadi sebelumnya mengungkapkan senyum yang agak kaku. Meskipun ia jauh lebih besar dalam senioritas dibandingkan dengan Gu He, hanya orang-orang di dunia ini yang memiliki kepalan besar dan kemampuan hebat yang benar-benar akan menerima perlakuan yang sama atau hormat dari orang lain. Dia mungkin seorang Do Huang, tapi Gu He, sebagai Grandmaster Alchemis paling terkemuka di kerajaan Jiama, adalah seseorang yang bahkan seorang Do Huang harus perlakukan sama ketika mereka bertemu. Ini karena semua orang tahu seperti apa kekuatan pengumpulan besar yang dimiliki seorang alkemis tingkat 6. Ice Emperor Hai Bodong. Mendengar Hai Bodong menyebut namanya sendiri, Gu He terkejut dan ekspresinya langsung sedikit hilang. Beberapa saat kemudian, ekspresinya kembali normal dan dengan senyuman, dia dengan sopan berbicara kepada Hai Bodong. Saat itu ketika Gu He masih berlatih, saya mendengar begitu banyak tentang nama Hai Tua. Melihatmu hari ini, prestise kamu tidak kurang dari apa yang dulu. Petik 2. Hai Bodong tersenyum. Karena pihak lain memperlakukannya dengan cara ini, dia secara alami tidak bisa tidak kurang sopan. Setelah mereka berdua dengan sopan bertukar kata, Gu He akhirnya mengalihkan pandangannya ke medan perang. Setelah melihat pertarungan yang sangat dekat dan intens, alisnya langsung berkedut. Dia bertanya dengan heran, orang itu adalah Xiao Yan dari klan Xiao. Itu benar, tapi dia bukan orang yang tidak berguna. Tawa pahit terdengar di samping Gu He. Ketika yang terakhir melirik, dia menyadari bahwa Nalan Jie yang menjawab. Dia mengangguk. Tatapannya kembali ke Xiao Yan yang telah berubah menjadi bayangan hitam di medan perang. Wajar jika dia mengatakan dia tidak terkejut. Dia jelas mengerti bahwa yang terakhir adalah orang yang tidak berguna yang bahkan belum mencapai kelas Doze 3 tahun lalu. Namun, 3 tahun kemudian, dia benar-benar melonjak ke tingkat yang cukup untuk bersaing dengan Nalan Yanran. Harus diketahui bahwa Yun Yun telah membuatnya untuk menyuling pil obat yang jumlahnya tidak diketahui untuk meningkatkan kekuatan Nalan Yanran. Meskipun Mystic Cloud Sekte dan dukungannya sendiri, bagaimanapun, Xiao Yan ini benar-benar berhasil mengikuti dengan dekat hanya dengan 3 tahun. Apa saja dukungan dari faksi yang sangat besar dan bakat pelatihan yang mengerikan yang dia butuhkan untuk melakukan ini. Keseriusan ditambahkan pada wajah yang awalnya acuh tak acuh dan tersenyum. Dia sedikit mengernyit dan kekuatan rohaninya keluar dari dahinya. Dengan cara seperti kilat, itu segera bergerak dan melayang di atas tanah terbuka. Kecepatan gerak Xiao Yan, yang semula secepat kilat muncul seperti film yang diputar dalam gerakan lambat saat perlahan-lahan diputar dalam pikiran Gu He. Dalam gerakan lambat ini, setiap tindakan Xiao Yan benar-benar terbuka dalam persepsi Gu He. Di bawah pengawasan berbagai orang kuat yang melakukan yang terbaik untuk mengamati pertarungan, dua orang di tanah terbuka, yang tampak seperti sosok yang saling berjalin di mata murid-murid Mystic Cloud Sect yang biasa menjadi sangat jelas. Sosok yang saling berjalin dan berkedip di medan perang sekali lagi bersentuhan dan menarik kembali. Mengikuti suara ledakan, kedua sosok itu masing-masing dipaksa mundur lebih dari 10 meter dengan tubuh mereka tergelincir di permukaan tanah. Sosok-sosok yang dipaksa kembali berhenti dengan lambat. Akhirnya, sosok Xiao Yan dan Nalan Yanran jelas muncul di depan tatapan semua orang. Setelah melihat cara mereka berdua, semua orang tercengang. Banyak bekas luka silang bersilang telah muncul di Douki Armor di tubuh Xiao Yan. Di bawah bekas luka pedang yang dalam, orang bisa melihat darah segar merah terang. Jelas, dia memang menerima beberapa serangan balik Nalan Yanran dalam pertarungan jarak dekat yang hampir liar sebelumnya. Penampilan luar Xiao Yan sangat jelek, tetapi Nalan Yanran juga sama dalam kondisi buruk. Gaun bulan awalnya yang bersih tampak agak tidak teratur pada saat ini. Orang bisa melihat jejak kaki yang jelas di tempat di sekitar perut bagian bawahnya. Rambut hitamnya yang berantakan menempel di dahinya yang bersih di mana keringat muncul. Bagian belakang giginya menggigit bibir merah bawahnya sementara napasnya menjadi sedikit tergesa-gesa. Dari cara kedua orang ini, tampaknya masing-masing dari mereka telah menang dan kalah dalam pertempuran sengit sebelumnya. Setelah mereka berdua menampakkan diri, bisikan pribadi yang semula hadir di tanah terbuka sekali lagi menjadi sangat sunyi. Semua orang terinfeksi oleh sikap, memberi tit untuk tat, dari mereka berdua dan tidak berani mengatakan apapun untuk memecahkannya. Angin sepoi-sepoi bertiup di atas tanah terbuka. Beberapa daun layu mengikuti angin, berputar dan menyapu lewat, di antara mereka berdua. Keheningan bertahan lama. Akhirnya, Nalan Yanran memimpin dan melakukan sesuatu. Matanya yang cerdik menampilkan emosi yang rumit ketika dia sangat memperhatikan wajah pemuda yang acuh tak acuh di seberangnya. Tangannya perlahan terulur untuk melepaskan pita hijau yang membatasi rambut hitam panjangnya. Dia perlahan mengayunkan kepalanya. Rambut hitam di kepalanya seperti cahaya rembulan saat rambut itu jatuh. Itu bergerak di sepanjang lengannya dan secara vertikal ke bawah ke pinggangnya yang halus. Di bawah terik matahari, gadis itu membuka rambutnya dan rambut hitamnya digulung ke bawah. Itu memancarkan kehadiran lincah halus. Adegan yang bergerak menyebabkan hati mereka yang sudah tergila-gila padanya untuk berdetak lebih cepat. Dia ingin menggunakan benda itu. Melihat tindakan tiba-tiba Nalan Yanran, Yun Leng dan yang lainnya di platform batu terkejut. Segera, mereka mulai bergumam sendiri.
Sepertinya pertarungan akan segera berakhir. Tetapi untuk dapat memaksa Nalan Yanran sejauh ini, anak kecil dari klan Xiao ini benar-benar sangat kuat. Seorang penatua berjubah putih mendesah pelan. Apakah dia akan mengeluarkan kartu trufnya? Gadis ini sebenarnya dipaksa sejauh ini. Kejutan muncul di wajah Gu He saat dia berkata dengan lembut sambil berdiri di pohon. Ketika Jia Xingtian dan yang lainnya di sekitarnya mendengar kata-kata Gu He ini, mereka tertegun. Segera, mereka melemparkan tatapan terkejut mereka kembali ke medan perang. Saat rambut hitamnya jatuh, mata Nalan Yanran perlahan tertutup. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. Rambut hitam di kepalanya tiba-tiba bergerak secara otomatis meskipun tidak ada angin. Rambutnya yang panjang terapung dan menari. Setelah ini, tubuhnya benar-benar mulai menggantung di udara tanpa meminjam bantuan dari kekuatan peluncuran atau sepasang sayap. Saat tubuh Nalan Yanran perlahan naik ke udara, energi di sekitar tubuhnya tampak seperti air mendidih pada saat ini ketika mereka mulai naik dengan hebat. Riak substantif berwarna hijau pucat menyebar berulang kali dari tubuhnya. Longsword perlahan bergerak ke atas dan akhirnya dimiringkan sedemikian rupa sehingga mengarah ke Xiao Yan di bawah. Pada satu contoh, pedang panjang bergetar lembut dan sinar matahari dari langit tiba-tiba mulai bergerak ke arah pedang panjang dan diaglomerasi bersama. Hanya dalam sekejap, cahaya pada pedang panjang melonjak. Cahaya yang menusuk mata itu seperti matahari kedua di langit. Xiao Yan, mari kita putuskan pemenangnya. Petik 2. Wajah putih cantik Nalan Yanran tampak agak transparan karena memantulkan cahaya. Dia dengan gemetar menunjuk ke arah Xiao Yan di bawah dan untuk pertama kalinya, dia meneriakkan nama yang sangat dibencinya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap cahaya yang tajam. Di bawah cahaya itu, energi yang menakutkan dengan liar diaglomerasi. Apakah dia akhirnya menggunakan kartu asnya? Karena itu masalahnya. Saat matanya yang cantik menatap pria muda yang tubuhnya lurus dan tinggi, Nalan Yanran menghirup udara dalam-dalam. Tangannya dengan erat memegang pedang panjang yang menjadi sangat berat ketika dia mulai menggerakkan pedang dengan sangat lambat sehingga hampir mustahil bagi seseorang untuk merasakan bahwa pedang itu bergerak. Mengikuti pergerakan Longsword, riak energi yang dipancarkannya juga menjadi semakin kuat. Xiao Yan menyaksikan langit dengan acuh tak acuh. Tangan kanannya terulur dengan lembut dan dengan embusan, nyala api berwarna hijau tiba-tiba muncul di bawah arloji semua orang yang hadir. Ini adalah, meskipun beberapa murid mistik Laut Sekte biasa tidak terpengaruh setelah munculnya api berwarna hijau, para tetua serta Gu He dan orang-orang kuat lainnya di pohon tiba-tiba melebarkan mata mereka. Ini terutama terjadi pada kelompok Fama. Perasaan keakraban di hati mereka tumbuh semakin kuat. Longsword yang bergerak di langit tiba-tiba berhenti. Nalan Yanran menggigit bibirnya dengan bagian belakang giginya. Kedua tangannya memegang pedang panjang yang berulang kali menari dengan sekuat tenaga. Energi mengerikan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang membuatnya kesulitan mengendalikan. Pada contoh tertentu, energi pada Longsword diseduh hingga mencapai kondisi puncaknya. Akhirnya, Nalan Yanran berhenti menekannya. Wajah cantiknya tampak muram dan mengikuti tangisan jernih, sinar matahari yang menusuk mata yang sudah memantul dari Longsword mulai mengembang dengan tiba-tiba. Dalam sekejap, cahaya intens pada pedang benar-benar menyembunyikan cahaya dari matahari di langit. Wind Speak, Dazzling Sunset. Teriakan lembut jatuh dari langit dan fluktuasi energi yang menakutkan akhirnya dilepaskan. Aura pedang yang tajam melesat ke arah Xiao Yan dari segala arah di langit seperti badai yang jatuh. Tanah yang keras dan keras benar-benar pecah terpisah di bawah tekanan aura pedang tajam ini, membentuk garis retak yang menyebar ke tepi tanah terbuka. Merasakan pedang mengerikan arwah di langit, murid-murid mistik Laut Sek buru-buru menempatkan tangan mereka terhadap satu sama lain. Gelombang Dauki bangkit dari dalam tubuh mereka dan akhirnya membentuk penutup energi besar yang menyelimuti lebih dari setengah persegi. Hanya dengan mengandalkan itu barulah mereka berhasil melepaskan tekanan yang tercipta dari aura pedang di langit. Itu sebenarnya adalah Wind Speak. Ini benar-benar tak terduga bahwa Yun Yun bahkan mengajarinya ini. Namun, dengan kemampuannya, dia bahkan tidak bisa menampilkan 20 atau 30% dari kekuatannya. Jia Xingtian bergumam sambil mengangkat kepalanya dan menyaksikan aura pedang yang seperti matahari yang jatuh. Mungkin sudah waktunya anak kecil ini, Jia Xingtian mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan di medan perang. Dia belum mengatakan semua yang dia inginkan ketika matanya tiba-tiba menyusut. Dia memperhatikan bahwa Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan Yaowan dan Wan ungu pucat. Dia melemparkannya ke mulutnya dan mengunyah sedikit. Segera, dia melebarkan mulutnya dan sekelompok api ungu diludahkan dan berhenti di tangan kiri Xiao Yan. Postur ini, tatapan Jia Xingtian menatap Xiao Yan yang memuntahkan api ungu. Matanya menyipit ke titik di mana mereka hampir garis lurus. Hari itu, di lapangan keluarga kekaisaran, pemuda yang dipanggil Yan Xiao juga melakukan ini. Jia Xingtian perlahan menoleh dan bertukar pandangan dengan Fama. Ekspresi mereka berdua sangat aneh dan menarik. Tampaknya mereka akhirnya mengkonfirmasi sesuatu, Yan Xiao itu adalah Xiao Yan. Tentu saja, Fama, Jia Xingtian bukan satu-satunya yang menemukan sesuatu karena tindakan ini. Nalan Jie, Muzan, dan yang lainnya di pohon besar sama-sama terpana pada saat ini. Sebenarnya, orang yang paling penting bukanlah sedikit dari mereka. Sebaliknya, itu adalah orang yang diskors di udara dan baru saja menampilkan teknik Do yang mengerikan ini. Nalan Yanran. Bab 339, terkena. Ini adalah Nalan Yanran terkejut ketika dia melihat Xiao Yan di bawah dari posisinya yang tinggi di langit. Tindakan akrab meludah api ungu yang telah dia tunjukkan sebelumnya serta api berwarna hijau di tangannya menyebabkan pemuda bernama Yan Xiao, yang meninggalkan kesan yang sangat dalam di benaknya, perlahan-lahan muncul ke permukaan. Sosok yang agak kurus dari mereka berdua secara bertahap mulai bersentuhan dalam benaknya. Segera, mereka bergabung dengan sempurna. Selain wajah itu, ekspresi atau kehadiran Xiao Yan saat ini tidak berbeda dengan pria muda yang telah mengalahkan alkemis muda dari Kekaisaran Chu Yun dengan kekuatannya sendiri di lapangan keluarga Kekaisaran saat itu. Yan Xiao, Xiao Yan. Yan Xiao, Xiao Yan. Gumaman lembut keluar dari mulutnya.
Pada saat ini, Nalan Yanran tampaknya muncul dengan tiba-tiba. Dia tiba-tiba mengerti beberapa hal. Orang muda misterius yang telah menggunakan alchemist Grand Meeting untuk menjadi pemimpin generasi muda Kekaisaran Jiama, dan orang yang bahkan telah menyebabkan Nalan Yanran tanpa sadar merasakan kekaguman meskipun karakternya yang angkuh. Sebenarnya pemuda ini yang dia lihat sebagai sampah 3 tahun lalu. Bagian belakang gigi Nalan Yanran menggigit bibir bawahnya. Ekspresi wajah cantiknya berulang kali berubah sementara tangannya menutupi mulutnya. Tubuh kaku miliknya itu tampaknya telah disambar petir dan mati rasa sampai-sampai hampir terlepas dari kendalinya. Penemuan mendadak ini telah menyebabkan pikiran tenang Nalan Yanran langsung menjadi sekelompok lem. Wajah awalnya acuh tak acuh menjadi agak pucat pada saat ini. Ini adalah orang pertama dari usia yang sama dan lawan jenis yang telah menyebabkan kekaguman dan emosi yang tidak biasa terbentuk di hati Nalan Yanran selama bertahun-tahun. Namun dia sebenarnya adalah pemuda yang dianggap tidak berguna dan menginjak harga dirinya saat itu. Kesenjangan semacam ini yang tampaknya berasal dari dua dunia yang berbeda menyebabkan Nalan Yanran memiliki perasaan pusing seolah-olah dia sedang bermimpi. Dia adalah Yan Xiao. Petik 2. Penemuan yang tiba-tiba juga menyebabkan Jia Xingtian, Fama, Nalan Jie, dan yang lainnya di puncak pohon turun ke keadaan kusam. Mungkin, dua yang pertama memiliki perasaan yang samar sejak awal pertarungan, tetapi mereka masih merasa agak absurd ketika kebenaran terungkap di depan mata mereka. Yan Xiao, Xiao Yan. Kita benar-benar kacau di masa tua kita. Fama menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia menatap sosok kurus pria muda di medan perang. Dengan senyum pahit, dia berkata, ini benar-benar tidak terduga. Tidak hanya orang ini memiliki bakat luar biasa untuk memurnikan pil, bahkan bakat pelatihannya juga sangat menakutkan. Memang sebagian besar pahlawan berasal dari kalangan muda. Petik 2. Dia memang seorang pemuda yang memiliki bakat luar biasa. Kali ini, klan Nalan dan Mystic Cloud Sekte telah benar-benar memilih pihak yang salah untuk menekan. Mereka benar-benar menderita kerugian besar. Ekspresi Jia Xingtian sedikit aneh. Setelah melihat penampilan Xiao Yan di pertemuan Agung Alchemis, wajar saja jika dia benar-benar mengerti potensi besar apa yang dimiliki anak muda ini. Selama seseorang memberinya waktu yang cukup, Jia Xingtian percaya bahwa bahkan dengan kekuatan Mystic Cloud Sect, mereka mungkin harus takut padanya. Kali ini, klan Nalan ini benar-benar telah menuangkan penyesalan mereka sampai ke usus mereka, merasakan rasa penyesalan yang hebat. Wajah Mu Chen, Primer Tenshan dan yang lainnya di pohon-pohon besar juga sama terkejut. Sesaat kemudian, tatapan mereka semua mengarah ke Nalan Jie yang telah benar-benar terpana. Wajah mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan rasa iba. Nalan Jie menghembuskan nafas panjang sebelum dia segera, dengan kasar, menghirup yang lain. Setelah mengulangi ini beberapa kali, Nalan Jie akhirnya merilekskan ekspresi konyol di wajahnya. Tangannya bertindak tenang saat dia menepuk lengan bajunya. Namun, daun yang bergetar berulang kali di dekat puncak pohon tepat di bawah kakinya, menyingkap kepanikan dan kehilangan yang dia rasakan di dalam hatinya. Xiao Yan, apakah itu Yan Xiao? Tatapan Nalan Jie menatap pria muda di medan perang dengan penuh perhatian. Dalam benaknya, bagian belakang sosok yang mengenakan jubah alkemis secara bertahap menutupi Xiao Yan, akhirnya bergabung bersama sempurna. Sudut mulut Nalan Jie tanpa sadar bergetar sedikit. Ekspresi wajahnya saat ini memiliki kecemerlangan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Jika kemampuan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya telah menyebabkan Nalan Jie merasa pahit, identitas lain yang tiba-tiba muncul benar-benar menyebabkan jantung Nalan Jie tiba-tiba mengencang. Seorang anak muda yang tidak hanya memiliki bakat pelatihan yang luar biasa, tetapi juga memiliki bakat yang menakutkan ketika memperbaiki pil, yang orang tidak bisa berhenti memuji, adalah seseorang yang akan diperebutkan oleh faksi besar manapun. Siapapun yang memilikinya pada dasarnya akan memiliki orang yang sangat kuat di masa depan. Akan tetapi, klan Nalannya benar-benar telah mendorong pemuda ini, dengan bakat yang sangat menakutkan, keluar dari pintu utama. Selama periode waktu di mana Xiao Yan mengadopsi identitas Yan Xiao, Nalan Jie dapat dianggap sudah cukup akrab dengannya selama kontak mereka satu sama lain. Karena itu pula dia bisa merasakan kesan muda ini dengan lebih jelas. Di antara generasi muda yang dia temui selama bertahun-tahun, yang pertama pasti pemimpin terlepas dari apakah itu dalam hal bakat atau kekuatan mental. Dengan Xiao Yan yang memiliki dua hal ini, Nalan Jie tidak meragukan bahwa tingkat yang dapat dicapai orang muda ini di masa depan akan melampaui banyak orang kuat di puncak Kekaisaran Jiama. Orang ini yang seharusnya menjadi perisai tebal untuk klan Nalan serta orang kuat dengan potensi yang tak terbatas, sudah diusir dari kamp klan Nalan dengan cara yang paling menyakitkan oleh Nalan Yanran. Ini menghasilkan situasi saat ini di mana mereka memegang senjata mereka satu sama lain. Dua situasi yang sangat berbeda telah menyebabkan gelombang rasa sakit berdenyut menyebar dari hatinya. Nalan Jie menghela nafas panjang. Pada saat ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dengan perasaan keras yang dimiliki Xiao Yan untuk Nalan Yanran, apakah Nalan Jie benar-benar berpikir bahwa ia dapat menyebabkan Xiao Yan dan Nalan Yanran berdamai hanya karena kata-katanya? Untuk perjanjian 3 tahun ini, Xiao Yan telah menjalani pelatihan yang sulit selama 3 tahun. Meskipun Nalan Jie tidak memiliki berita pasti tentang Xiao Yan selama 3 tahun ini, siapapun dapat membayangkan bahwa tidak mungkin untuk dengan cepat naik ke level Xiao Yan saat ini, dalam waktu 3 tahun, tanpa menjalani pelatihan neraka yang kesepian di mana orang biasa akan mengalami kesulitan. Menerima terlepas dari betapa luar biasanya bakat seseorang. Nalan Jie mengeluarkan batuk yang hebat dan wajahnya yang semula mulus telah berubah pucat dan gelap tanpa dia sadari. Karena emosinya yang rumit, dia saat ini tampaknya tiba-tiba menjadi jauh lebih tua. Sikapnya yang sakit-sakitan membuat semua orang di sekitarnya mengerti bahwa pukulan kali ini benar-benar terlalu besar untuk orang ini yang membantu klan Nalan. Lagi pula, siapa yang bisa tetap tenang ketika mereka melihat menantu yang tidak berguna yang awalnya ditinggalkan oleh klan mereka tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang memiliki identitas yang cukup untuk membuat semua orang tercengang. Ini terutama terjadi ketika menantu ini semula akan menjadi perisai paling tebal dari klan Nalan dan membantu mereka memblokir pukulan dari badai liar. Sayangnya, perisai ini sudah menjadi tombak tajam yang diarahkan ke mereka. Ujung tombak bahkan mencerminkan kepadatan yang menyebabkan Nalan Jie merasakan hawa dingin di tulangnya. Yan Xiao. Xiao Yan ini sebenarnya adalah Yan Xiao.
Di sisi lain, wajah Liu Ling juga dipenuhi dengan kejutan dan dia menjerit tanpa sadar ketika dia menatap Xiao Yan di medan perang. Yan Xiao, orang muda yang telah menjadi juara Grand Meeting Alchemist musim ini. Mendengar ini, Gu He sedikit mengernyit, menoleh dan bertanya. Iya nih, Liu Ling mengangguk dan berkata dengan senyum pahit, ini benar-benar tak terduga bahwa dia sebenarnya Xiao Yan. Kita semua telah ditipu olehnya. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Liu Ling akhirnya menghela nafas lega di hatinya. Karena Yan Xiao adalah Xiao Yan, kemungkinan ia tidak akan memiliki perasaan apapun terhadap Nalan Yanran. Karena ini adalah kasusnya, orang yang awalnya dianggapnya sebagai pesaing terkuatnya tiba-tiba menghilang. Ini tidak diragukan lagi adalah hal yang membahagiakan bagi Liu Ling. Menurut apa yang aku tahu, Xiao Yan 3 tahun lalu tidak tahu bagaimana memperbaiki obat keterampilan alkimia. Sejak saat itu hingga sekarang, hanya 3 tahun telah berlalu. Namun dia benar-benar dapat memperbaiki 3 baris Green Spirit pil obat tingkat 4. Jika ini benar, maka bukankah bakatnya dalam memurnikan obat sedikit terlalu menakutkan? Gu He berkata dengan suara yang dalam. Meskipun sedikit memalukan untuk mengatakan ini, dia adalah satu-satunya orang di antara generasi muda yang saya kagumi. Bakatnya dalam memurnikan pil benar-benar sangat menakutkan. Liu Ling berkata dengan serius. Kamu juga akan mengakui kekalahan. Sepertinya kegagalanmu dalam Grand Meeting kali ini agak bermanfaat bagimu. Paling tidak, Anda tidak lagi sombong seperti dulu. Gu He berkata sambil melirik Liu Ling, merasa sedikit terkejut. Dengan pengetahuannya tentang muridnya ini, secara alami dia tahu tentang keangkuhan di tulang yang terakhir. Itu benar-benar tidak terduga bahwa Liu Ling akan menghormati Xiao Yan yang jelas sedikit lebih muda darinya. Mendengar ini, Liu Ling tertawa canggung. Dia tidak berani melanjutkan pembicaraan dengan pengetahuan bahwa kesombongan masa lalunya telah membuat Gu He sakit kepala bersama dengan perasaan tidak berdaya. Api berwarna hijau di tangannya harus menjadi semacam Heavenly Flame, sementara api berwarna ungu tampaknya merupakan jenis Beast Flame, yang kemungkinan dia dapatkan dari semacam tubuh Magical Beast tingkat tinggi. Dia tidak diragukan lagi adalah Grandmaster Alchemist. Dengan satu lirikan, dia berhasil mengidentifikasi latar belakang, Green Lotus Core Flame, dan Purple Flame. Untuk bisa mengendalikan dua jenis api dengan keakraban seperti itu, kekuatan spiritual dari Xiao Yan ini tidak lemah. Tidak heran bahkan Anda telah kehilangan dia. Mampu mengendalikan dua api pada saat yang sama adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli alkimia tingkat 4 kesulitan melakukannya. Orang yang bodoh hanya sekadar menyaksikan kegembiraan sementara para ahli mengamati esensi dan keterampilan. Dengan hanya pandangan sekilas saja, Gu He bisa melihat beberapa poin unik dari Xiao Yan. Liu Ling buru-buru menganggukkan kepalanya di samping Gu He. Tapi mengapa api berwarna hijau ini memberiku semacam perasaan yang akrab? Gu Dia tiba-tiba menyatukan kedua alisnya dan berkata dengan suara lembut yang tidak pasti. Api surgawi berwarna hijau. Gu Dia perlahan bergumam dari mulutnya. Ekspresinya tiba-tiba berkedip antara terang dan gelap saat itu berubah. Tiba-tiba, dia teringat bagaimana dia telah menghabiskan banyak upaya di Gurun Tagar saat itu dan bahkan mendobrak wilayah pedalaman gurun, berselisih dengan Ratu Medusa. Pada akhirnya, semua itu sepertinya untuk semacam api surgawi berwarna hijau, bukan? Setelah kembali dari padang pasir, Gu He juga jelas memikirkan beberapa hal. Dalam perjalanan mereka ke Gurun Tagar kali ini, mereka tampaknya telah berkomplot melawan orang lain. Upaya kelompok itu akhirnya menguntungkan orang misterius itu. Matanya perlahan menyipit. Dia menatap wajah Xiao Yan dengan saksama. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terus merasa bahwa wajah ini tampaknya milik seseorang yang dia temui. Dia terus mengerutkan kening. Pada satu contoh, matanya tiba-tiba tersentak. Dia akhirnya ingat. Orang yang telah mereka selamatkan secara tidak sengaja dari tangan kepala ular wanita di gurun saat itu adalah Xiao Yan. Pikiran ini mulai bergerak dengan cara seperti kilat dalam pikiran Gu He. Semua keraguan yang dimilikinya saat itu tampaknya telah terjadi pada saat ini dan semuanya masuk akal sekarang. Tidak heran jejak kelompoknya begitu jelas dipahami. Tidak heran ada seseorang yang memimpin, diam-diam menyelinap ke kota sementara mereka ditahan oleh Ratu Medusa dan mendapatkan api surgawi. Satu demi satu, semua misteri mulai terjalin satu sama lain. Akhirnya, wajah halus dan tampan pemuda itu tiba-tiba muncul. Petik 2. Gu Dia menghela nafas panjang. Dia tiba-tiba menyadari, saat itu, orang yang telah menjadi ahli waris selama waktu mereka terjerat dengan Ratu Medusa pasti memiliki beberapa hubungan dengan Xiao Yan yang tidak dapat disangkal olehnya, bahkan jika itu bukan Xiao Yan sendiri. Sungguh orang yang baik. Dia benar-benar mempermainkan kita semua. Gu Dia memasukkan tangannya ke lengan bajunya. Dengan mata sipit, dia menyaksikan Xiao Yan di medan perang. Tiba-tiba hatinya merasa tidak tahu harus tertawa atau menangis. Line up dari kelompok punggungnya pada dasarnya bisa mendominasi seluruh kekaisaran Jiama. Namun, mereka akhirnya jatuh cinta pada rencana seorang pemuda yang belum genap berusia 20 tahun. Meskipun aku tidak tahu bagaimana tepatnya kamu melakukannya, tapi sekarang, kamu harus menyelesaikan dulu kesulitan ini di depanmu. Windspeak, Nalan Yanran bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diabaikan. Petik 2. Babak 340, api teratai Buddha Engri skala kecil. Angin dingin memotong langit, menyebabkan Nalan Yanran yang terkejut dan linglung pulih. Setelah dia melakukannya, dia melambaikan tangannya dan sebagai refleks bersyarat, dia tampaknya mencoba meraih pedang ringan yang telah ditembakkan dengan eksplosif ke bawah. Namun, dengan kekuatannya saat ini, sudah menjadi tekanan besar untuk menampilkan Windspeak. Tidak mungkin baginya untuk mengarahkannya seperti anggota tubuhnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menonton dengan matanya sebagai kata panjang, yang membawa kekuatan yang mengesankan dari segala arah, karena hancur dengan keras seperti matahari panas ke arah Xiao Yan berdiri di tanah terbuka. Hatinya saat ini berantakan total. Dia mengerti bahwa dalam hatinya dia memiliki kesan yang baik, dan mungkin sedikit semangat persaingan untuk tidak pernah mau mengakui, terhadap pemuda yang bernama Yan Xiao. Seorang pria yang memiliki kekuatan yang menaklukkan orang lain, tanpa memiliki wajah yang cantik. Karena memiliki emosi yang rumit ini, Nalan Yanran meninggalkan ketidakpedulian yang biasanya dia miliki ketika berbicara dengan orang lain dalam percakapannya dengan Yan Xiao. Nada suaranya yang hangat dan lembut adalah sesuatu yang telah ia gunakan untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun pada pria yang bukan kakak atau kerabatnya.
Meskipun waktu dia tidak bersentuhan dengan Yan Xiao terlalu lama, Xiao Yan telah menggunakan identitas ini untuk tanpa ampun menyia-nyiakan semua kemampuan luar biasa yang menyebabkan orang berulang kali terkejut. Dengan api surgawi di tangannya, dia menyembuhkan searing poison yang bahkan Pil King Gu He tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika ia berpartisipasi dalam pertemuan agung alkemis, ia menonjol dari berbagai alkemis terkemuka dari berbagai negara. Selain itu, ia bahkan telah menjadi penyelamat pada saat terakhir untuk mengubah gelombang kompetisi, menciptakan keajaiban di bawah situasi tanpa harapan dan membantu asosiasi alkemis kekaisaran merebut kembali kehormatan mereka yang mereka akan kehilangan. Satu demi satu, prestasi tesis ini, yang menyebabkan darah orang mendidih, telah menyebabkan banyak wanita muda yang berbeda merasakan kasih sayang kepadanya. Di bawah aura semacam ini hasil yang menonjol, bahkan seorang wanita luar biasa seperti Nalan Yanran tidak bisa menahan perasaan sedikit terpesona. Gadis apa yang tidak pernah membayangkan di dalam hatinya bahwa pangeran tampan yang dicintainya tidak menerima sorakan dari puluhan ribu orang. Tanpa diragukan lagi, para pahlawan menyukai keindahan, tetapi juga keindahan yang juga mencintai para pahlawan. Tindakan Yan Xiao saat itu, di mana ia melakukan yang terbaik untuk melindungi reputasi asosiasi alkemis kekaisaran Jiama, mungkin bukan niat aslinya, tetapi di mata warga kekaisaran Jiama, ia layak kata pahlawan. Terlepas dari betapa acuhnya dan angkuh Nalan Yanran, dia juga seorang wanita. Terlebih lagi, momen ketika pemuda itu menerima puluhan ribu sorakan adalah juga saat di mana dia menjadi yang paling menarik bagi orang lain. Dari emosi yang berantakan di hatinya, Nalan Yanran bahkan memiliki dorongan untuk menarik kembali pedang panjang tadi. Namun, setelah dia gagal tindakan ini, dia tiba-tiba menjadi diam. Dia menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya saat dia menatap Xiao Yan di bawah. Emosi dalam matanya seperti puluhan ribu benang yang terjerat bersama, tampak rumit dan sulit untuk dipisahkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap cahaya menusuk yang menjadi semakin besar di matanya. Dia juga menemukan reaksi orang-orang di sekitarnya, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Sebagai sesuatu yang akan terungkap cepat atau lambat, dia tidak berpikir untuk menyembunyikan identitasnya yang lain untuk waktu yang lama. Api berwarna hijau dan ungu perlahan naik di tangannya. Kekuatan menekan yang menghantamnya dari langit di atas menekan pakaian itu erat-erat ke kulit Xiao Yan. Api berwarna ungu berkedip-kedip berulang kali. Hanya sekelompok api berwarna hijau yang bergoyang dengan angin dan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Xiao Yan mengangkat tangannya ke ketinggian yang sama dan segera tetapi perlahan-lahan mempersempit jarak di antara mereka. Tampaknya telah merasakan tabrakan yang akan segera terjadi. Kedua api tiba-tiba mulai berfluktuasi dengan intens. Bibit nyala api mulai melompat ketika suhu panas mereka mulai naik dengan cepat. Apa yang dia pikirkan lakukan? Ketika mereka menyaksikan tindakan aneh Xiao Yan, Fama, Gu He, dan yang lainnya di pohon-pohon besar semua tertegun dan wajah mereka bingung. Orang ini benar-benar berpikir untuk menggabungkan dua jenis api yang berbeda bersama-sama. Gu dia memang layak disebut sebagai ahli kimia tingkat 6. Setelah beberapa pemikiran, dia mengerti maksud Xiao Yan. Wajahnya langsung terpana. Apakah dia gila? Dia sebenarnya berpikir untuk menggabungkan dua api yang berbeda. Bukankah dia takut akan serangan balasan dari nyala api? Petik 2. Sebagai ahli alkimia tingkat 6, Gu He secara alami memiliki pemahaman yang jelas tentang perlawanan dan ketidakcocokan dua api yang berbeda. Kesulitan mencoba menggabungkan dua api yang berbeda secara bersamaan hampir tidak terbayangkan. Bahkan Gu He sendiri tidak berani menjamin bahwa dia memiliki kemampuan semacam itu. Tentu saja, dia juga belum pernah mencoba hal seperti itu sebelumnya. Lagi pula, tidak semua orang di dunia ini memiliki kekuatan Xiao Yan yang kejam, di mana seseorang pergi keluar tanpa takut mati. Bagi seorang alkemis, serangan api adalah hal yang paling menakutkan. Fama bertukar pandang dengan Jia Xingtian. Mereka mungkin juga memiliki beberapa keraguan-raguan di dahi mereka, tetapi dengan mukjizat yang dibuat sebelumnya di pertemuan agung alkemis, mereka mengerti untuk tidak dengan sembarangan memandang rendah lelaki kecil ini yang masih sangat muda. Tampaknya tidak ada kekurangan mukjizat dalam hal pemuda yang luar biasa ini. Apakah dia akan menggunakan benda itu? Saat dia mengamati tindakan Xiao Yan, alis Hai Bodong berkedut. Tangannya mulai merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun dia tahu bahwa jenis merger ini tidak menimbulkan ancaman baginya, Hai Bodong mengalami trauma psikologis setelah ledakan skala besar dari penggabungan di waktu lain, yang hampir menyebabkan beberapa Do Huang menemui ajalnya. Karena itu, selama dia melihat orang ini menggabungkan api, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki dorongan untuk menghilang di suatu tempat yang jauh. Namun, untungnya Hai Bodong tidak kehilangan dirinya seperti yang dilakukannya terakhir kali. Dia dengan paksa menekan kinya di dalam hatinya, yang telah menjadi sedikit terburu-buru, sementara matanya menatap tajam ke medan perang. Api hijau dan berwarna ungu tumbuh semakin dekat. Riak energi ganas berulang kali melonjak keluar dari dua api. Kadang-kadang, nyala api akan muncul memancarkan ledakan keras yang seperti gelombang guntur, menyebabkan semua orang yang hadir menjadi sedikit terkejut. Ekspresi Xiao Yan tenang saat dia melihat perubahan dari dua api yang berbeda. Dia terdiam sesaat di depan tangannya secara instan dan tiba-tiba bertepuk tangan berat. Bang, bang. Api dua warna itu saling mengetuk keras. Gelombang suara gemuruh teredam berulang kali dipancarkan dari telapak tangan Xiao Yan. Namun, Xiao Yan benar-benar mengabaikan mereka. Dia menggosok tangannya sedikit bersama dan kekuatan spiritual menyebar keluar dari tubuhnya dengan cara seperti kilat. Segera, itu melilit dua kelompok api dan mengikuti pengalaman masa lalunya, ia mulai mengendalikannya dengan sangat akrab dan mudah. Saat gosokan di antara tangan Xiao Yan tumbuh semakin cepat, cahaya redup tiba-tiba mulai menyebar dari telapak tangannya, seperti halnya guntur yang teredam. Sesaat kemudian, guntur yang teredam tiba-tiba berhenti. Xiao Yan menghela napas dengan lembut. Telapak tangannya, yang dipegang erat, perlahan-lahan berpisah. Cahaya dua warna hijau ungu dari telapak tangannya tiba-tiba menyebar ke seluruh penjuru. Cahaya cemerlang secara bertahap melemah. Saat mata semua orang buru-buru menyapu, wajah mereka segera terpana ketika mereka melihat lotus api hijau ungu yang perlahan-lahan berputar, tergantung di atas telapak tangan Xiao Yan. Ini adalah, dia terkejut ketika dia melihat nyala api dua warna di tangan Xiao Yan. Mulutnya terbuka ketika dia langsung menyapu kekuatan spiritualnya, yang tersebar di seluruh tanah terbuka, di atas lotus api itu.
Matanya seketika dan tiba-tiba menyusut. Sungguh energi yang sangat besar. Api surgawi, dan api lain bergabung bersama, menghasilkan kekuatan ledakan besar untuk terbentuk karena ketidakcocokan mereka. Orang ini sebenarnya bisa melakukan langkah ini. Sebagai ahli alkimia tingkat 6, Gu He jelas mengerti bahwa menggabungkan dua api bersama-sama dapat menciptakan energi ledakan yang sangat besar. Namun, mencoba untuk menggabungkan dua api bersama dan membuatnya meledak atas instruksi yang diperlukan orang yang mengendalikannya untuk menjaga kedua api pada keseimbangan. Sulit untuk mengendalikan keseimbangan semacam itu. Jika salah satu dari dua nyala api menghancurkan keseimbangan ini, kedua nyala api ini pertama-tama akan meledak sebelum mereka bisa ditembakkan. Jika ini terjadi, bukan saja Xiao Yan gagal melukai lawannya, tetapi ia juga akan berakhir dengan menyebabkan dirinya terluka serius, kehilangan lebih banyak dari yang didapatnya. Dia tidak tahu apakah dia bisa dengan sempurna menggabungkan kedua jenis api dengan kemampuannya sendiri. Ini karena dia belum pernah mencoba melakukannya. Namun, dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, ia dapat mengatakan bahwa kesulitan merger semacam ini tidak boleh lebih rendah daripada memperbaiki pil obat tingkat 4 atau bahkan obat tingkat 5. Namun demikian, pemuda di bawah ini tampaknya telah dengan mudah dan lancar menyelesaikan penggabungan yang sangat berbahaya ini. Bagaimana ini tidak menyebabkan Gu He merasa syok? Tidak ada keluhan kalah melawannya. Dia menghela nafas, memutar kepalanya dan berbicara kepada Liu Ling. Ekspresi Liu Ling serius ketika dia mengangguk. Meskipun persepsi rohaninya tidak mungkin seteliti Gu He, dia masih bisa samar-samar merasakan energi besar macam apa yang dimiliki oleh lotus api dua warna, yang hanya seukuran telapak tangannya, miliki. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah dalam pertandingan ini. Dia bergumam sambil menggelengkan kepalanya. Apa hal yang telah dia ciptakan? Yun Leng, yang berada di platform batu, mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak pasti ketika melihat lotus api ungu hijau tergantung di atas tangan Xiao Yan. Tidak ada ide. Beberapa tetua di sampingnya saling memandang dan menggelengkan kepala karena ketidaktahuan. Yun Leng merajut alisnya erat. Dia perlahan-lahan membelai janggutnya dengan tangannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kegelisahan muncul dalam hatinya. Semua tatapan yang hadir di tanah terbuka berkumpul di telapak tangan Xiao Yan. Meskipun mereka tidak yakin kekuatan macam apa yang dimiliki oleh lotus api hijau ungu, murid-murid Mystic Cloud Sect tampaknya telah merasakan sesuatu. Beberapa murid yang lebih dekat ke medan perang mereka berdua tidak tahan panas dan telah meningkatkan ketebalan penutup pertahanan di permukaan tubuh mereka. Sungguh energi yang kuat. Orang ini benar-benar semakin sulit untuk dilihat. Kartu trufnya tampak keluar satu demi satu tanpa henti. Fama mengangkat pandangannya dari nyala api dan bertukar pandang dengan Jia Xingtian. Dia kemudian menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas dengan sedikit khawatir di hatinya. Karena mereka telah mengenal orang ini, mereka berdua merasakan perasaan kaget beberapa kali. Tangan Xiao Yan perlahan bergerak naik dan turun. Teratai api berwarna hijau yang tergantung itu juga mengikuti tangannya karena berulang kali bergerak ke arah yang sama. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Tekanan yang ditimbulkan oleh pedang tajam dan panas itu hampir menyebabkan tubuh Xiao Yan sedikit miring. Xiao Yan sedikit berpisah ketika energi besar yang mengalir turun ke tanah. Dia menarik napas dalam-dalam dan terdiam sesaat. Jarinya tiba-tiba menjentikkan teratai ketika dia dengan lembut bergumam, "Pergi, Angry Buddha Lotus Flame." Saat suaranya jatuh, teratai api ungu hijau tiba-tiba meninggalkan tangannya, berubah menjadi cahaya yang mengalir yang melaju ke arah pedang sinar matahari yang panas. Di bawah pengawasan tatapan tegang yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbuka, dua sinar cahaya dengan cepat menyala di udara. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan keras sekitar 10 meter dari tanah seperti dua meteorit. Bang! Suara ledakan besar bergema di seluruh gunung Mystic Cloud pada saat ini. Bab 341, berakhir. Suara gemuruh tiba-tiba meledak di langit di atas lahan terbuka yang luas. Seperti kemarahan Dewa Guntur, itu menyebabkan pikiran dan roh orang bergetar tanpa rasa takut. Setelah suara keras, dua energi ganas yang tak tertandingi meledak seperti gunung berapi meletus setelah mereka bertabrakan di udara, secara liar memancarkan energi mengerikan yang terkandung di masing-masing dari mereka. Segera, angin liar muncul di langit di atas tanah terbuka. Itu bersiul masa lalu. Ketika tiba di tempat di mana kedua energi itu bersentuhan, bahkan udaranya menjadi agak kabur dan terdistorsi setelah dihantam oleh energi kuat di langit. Angin liar bertiup melewati dan riak energi serangan yang menyebar di langit seperti nyala langit turun, menelan alun-alun dan daerah tempat Nalan Yanran berada. Bluk, petik 2. Riak energi bersentuhan dengan beberapa sampul pertahanan yang telah disiapkan oleh para murid Mystic Cloud Sect. Namun, mereka jelas telah meremehkan kekuatan mengerikan yang telah dipancarkan ketika kedua energi itu bertabrakan. Segera, beberapa bagian rapuh dari sampul hancur berkeping-keping oleh gelombang energi. Beberapa wajah murid Mystic Cloud Sect yang lebih lemah menjadi pucat dan mulai memuntahkan darah dengan liar. Tingkatkan ketebalan sampulnya. Yun Leng buru-buru berteriak ketika dia melihat murid-murid Mystic Cloud Sect yang telah menderita pukulan telak di bawah serangan energi. Ya, mendengar teriakan Yun Leng, para murid Mystic Cloud Sect hadir segera berteriak serempak. Teriakan bersatu itu melesat langsung ke awan dan benar-benar berhasil untuk sementara menekan suara guntur yang keras di langit. Hah! Saat teriakan tertib bergema, banyak cahaya Doki yang berbeda warna segera melonjak keluar dari tubuh murid-murid Sekte Mystic Cloud. Doki ini berlama-lama di udara di atas mereka dan langsung bersentuhan satu sama lain. Mereka dengan cepat bergabung dan dalam sekejap mata, membentuk penutup Doki multiwarna yang menyelimuti setengah tanah terbuka. Bang! Sama seperti penghalang pertahanan terbentuk, riak energi menakutkan lainnya meledak dari langit. Itu dengan keras menabrak penutup pertahanan. Segera, sampul itu tampak seperti permukaan danau setelah sebuah batu besar telah dilemparkan dengan banyak riak yang berulang kali menyebar keluar dari pusat gempa. Namun kali ini, penutup defensif yang dibuat oleh murid-murid Mystic Cloud Sekte dalam persatuan tidak menghadapi bahaya yang sama seperti rusak. Saat energi di langit bertabrakan satu sama lain, orang-orang di pohon-pohon tinggi di sekitar alun-alun, dengan pengecualian Fama, Jia Xingtian, Hai Bodong, Gu He dan yang lainnya dengan kemampuan yang kuat, melambaikan tangan mereka dan memanggil energi melindungi permukaan tubuh mereka sebagai tindakan pencegahan. Pada saat yang sama, mereka mundur agak jauh.
Meskipun kekuatan Nalan Yanran dan Xiao Yan berada di sekitar kekuatan Dadoshi, energi yang meletus setelah serangan mereka berdua bertabrakan adalah sesuatu yang bahkan Dou Ling tidak berani terima tanpa pertahanan. Lapangan yang keras terus bergetar di bawah serangan riak energi yang kuat. Sejumlah garis retakan perlahan muncul dan akhirnya mulai menyebar kemana-mana. Xiao Yan mengangkat kepalanya, ekspresinya sangat serius ketika dia melihat gelombang energi menyerang yang datang kepadanya dengan cara seperti kilat. Saat dia merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya, punggung Xiao Yan sedikit bergetar. Purple Cloud Wings, yang panjangnya lebih dari 1 meter, diluncurkan dari bahunya. Kakinya dengan lembut menekan tanah dan tubuhnya tampak seperti meluncur saat dengan cepat menariknya kembali. Pada saat yang sama, gelombang energi yang menyerang itu, yang terlihat dengan mata telanjang, mendesing ketika mengikuti dari belakang, seperti gelombang yang mengepul. Dimanapun ia lewat, tanah terbuka yang keras itu rusak sampai berada dalam kondisi yang mengerikan. Mata Xiao Yan menatap dengan penuh perhatian pada gelombang energi menyerang yang seperti gelombang menjerit. Ketika dia menarik kembali dengan cepat, sudut matanya melayang sedikit ke kiri dan kemudian ke kanan. Segera, sudut mulutnya sedikit menekuk. Kakinya berputar dan tubuhnya tiba-tiba berbalik ke tempat lain. Ketika dia berputar, gelombang energi serangan yang mengikuti dari belakang, membawa pecahan batu di semua tempat dan terus berlari ke arahnya. Saat dia menyaksikan riak energi serangan yang tampaknya memiliki semangat, Xiao Yan tidak terlalu terkejut. Ini karena, api teratai Buddha Engri, yang dia tembakkan mengandung kekuatan spiritual yang telah dia patuhi. Karena itu, ketika dua kekuatan bertabrakan, sebagian energi yang tersisa akan mengikuti jalur kekuatan spiritual untuk mencari sang pencipta. Xiao Yan tetap tidak tahu tentang kondisi Nalan Yanran yang tepat karena penutup cahaya yang kuat, tetapi dia juga seharusnya menerima serangan energi yang sangat mirip. Tubuh Xiao Yan yang cepat mundur tiba-tiba berhenti. Kakinya meninggalkan jejak setinggi setengah inci di atas batu hijau di bawah kakinya. Sepasang sayap di punggungnya tiba-tiba mengepak dan tubuhnya langsung meninggalkan tanah dan terangkat ke udara. Seketika tubuhnya melakukan itu, wajah terkejut dari tetua Mystic Cloud Sekte di belakang juga terungkap kepadanya. Karena gerakan awalnya, gelombang energi menyerang tidak punya waktu untuk berbalik untuk mengejar Xiao Yan. Sebagai gantinya, itu secara agresif mengepal ke arah Yun Leng dan yang lainnya di platform batu. Sungguh orang yang licik. Setelah merasa terkejut, Yun Leng dengan cepat pulih dan memarahi dengan lembut dengan marah. Telapak tangannya tiba-tiba terbanting keras ke tanah saat dia berteriak, "Dinding batu berat." Saat tangisannya jatuh, tanah di tempat beberapa meter di depan Yun Leng mulai bergolak keras. Ledakan keras segera terdengar dan dinding batu besar menembus tanah dan muncul. Seperti makhluk raksasa, itu melindungi Yun Leng dan yang lainnya di belakangnya. Bang! Gelombang energi serangan yang melaju kencang menabrak dinding batu. Tabrakan keras yang seketika menyebabkan murid-murid Mystic Cloud Sect di sekitarnya menutup telinga mereka tanpa sadar. Potongan batu berulang kali jatuh dari dinding batu dan garis retakan kecil juga mulai dengan cepat menyebar. Namun, Yun Leng tidak menunjukkan tanda panik sedikitpun. Setelah dia memanggil dinding batu, dia mengangkat kepalanya dan fokus dengan penuh perhatian pada Xiao Yan yang terbang di udara. Dengan suara kaget, dia berkata, "Doki Wings." Tidak, jangan bilang itu adalah teknik Dou terbang. Sungguh pria yang beruntung. Dia bahkan memiliki hal yang langka. Petik 2. Orang licik itu, dia benar-benar memaksa kita untuk mengambil tindakan untuk menjinakkan gelombang energi serangan yang mengejarnya. Seorang penatua menepuk-nepuk debu di kepalanya saat dia berkata dengan putus asa. Situasi Nalan Yanran tampaknya tidak terlalu baik. Selain itu, Yan Xiao benar-benar memiliki teknik Dou terbang. Meskipun Nalan Yanran sementara waktu bisa tetap di udara karena kelincahannya teknik Dou, dia pasti tidak akan cocok untuknya. Jika mereka bertarung di udara, dia tidak akan gesit seperti dia dan akan dirugikan. Seorang penatua lainnya mengangkat kepalanya, menatap langit dan mengerutkan kening ketika dia berbicara. Sinar matahari yang menusuk tampaknya tidak menimbulkan halangan baginya. Penatua pertama, situasi sekarang agak melampaui kendali kami. Xiao Yan itu sangat kuat. Petik 2. Yun Leng mengerutkan kening saat telapak tangannya perlahan-lahan membelai janggutnya. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam dan lembut, "Mari kita tunggu dan lihat dulu. Cobalah untuk tidak membiarkan Nalan Yanran kalah. Jika tidak, di mana Mystic Cloud Sekte menempatkan wajahnya di depan begitu banyak orang kuat?" "Apa maksudmu, penatua pertama?" Mendengar ini, orang-orang tua berjubah putih tertegun dan alis mereka saling bersatu. "Mari kita tunggu dan lihat dulu." Yun Leng menggelengkan kepalanya tetapi tidak banyak bicara. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah. Yanran terluka. Gluk. Petik 2. Di langit yang diisolasi oleh cahaya yang kuat, tubuh Nalan Yanran seperti kucing di angin liar. Tubuhnya meminjam angin sepoi-sepoi karena berulang kali bergetar dalam cara yang ringan dan gesit, menggunakan ini untuk menghindari gelombang energi menyerang yang mengepul. Namun, jangkauan dan jumlah gelombang energi yang menyerang benar-benar terlalu besar. Setelah menghindari 10 serangan plus berturut-turut, kekuatan Nalan Yanran akhirnya habis. Saat tubuhnya melambat, gelombang energi menyerang dengan berat menghantam tubuhnya. Segera, wajahnya yang cantik memucat dan dia tidak bisa menahan memuntahkan seteguk darah segar. Telapak tangan Nalan Yanran memegangi dadanya, dengan paksa menahan rasa sakit yang ditularkan dari dalam tubuhnya. Dia baru saja berhenti bergerak di udara ketika matanya tiba-tiba menyusut. Ketika dia menoleh, dia memperhatikan bahwa seorang pemuda berjubah hitam dengan tangan terlipat di dadanya telah muncul agak jauh di belakangnya. Sayap berwarna ungu di punggungnya mengepak ketika murid-muridnya yang gelap menatapnya dengan dingin. Kedua pasang mata bertukar pandang di udara. Nalan Yanran menggigit bibir merahnya dengan erat. Tangannya tiba-tiba membuat dorongan virtual ke arah Xiao Yan. Segera, sejumlah besar bilah angin berwarna hijau pucat muncul di depannya entah dari mana dan menyapu ke arah Xiao Yan. Meminjam kekuatan sebaliknya, tubuh Nalan Yanran dengan cepat jatuh ke tanah. Dia jelas mengerti bahwa jika dia bertarung di udara, Xiao Yan, yang memiliki sepasang sayap, akan mendapat keuntungan. Ini terutama terjadi di bawah situasi saat ini di mana dia terluka parah. Sama seperti Nalan Yanran mulai bergerak, Xiao Yan memimpin. Sayap di punggungnya mengepak dan tubuhnya tiba-tiba jatuh ke bawah.
Tubuhnya segera bergetar sedikit saat dia dengan sempit menghindari gelombang bila angin. Kecepatan terbangnya kemudian tiba-tiba melonjak ketika tubuhnya melintas dan muncul di atas Nalan Yanran seperti hantu. Dia menunduk dan menatap Nalan Yanran, yang wajahnya yang cantik telah sedikit berubah. Sudah berakhir, Nalan Yanran. Petik 2. Saat angin sepoi-sepoi bertiup melewati telinganya, Xiao Yan menatap wajah yang indah. Suaranya tiba-tiba menjadi sedikit serak. 3 tahun pelatihan yang sulit di mana dia mengalami kesepian dan menahan darah dan keringat selama waktu itu. Semua itu hanya untuk memungkinkannya suatu hari benar-benar mengalahkan rasa malu yang secara sembrono ditinggalkan oleh seorang wanita muda di aula klan Xiao. Melihat wajah yang halus dan tampan pada jarak yang begitu dekat, Nalan Yanran bahkan bisa melihat garis samar pemuda yang keras kepala itu saat itu. Matanya sedikit kabur. Sosok pemuda biasa yang mengenakan jubah panjang alkemis di pertemuan agung alkemis sekali lagi muncul di benak Nalan Yanran. Ekspresi mengejek diri tidak bisa membantu tetapi muncul di wajahnya. Apakah ini balas dendammu? Menciptakan orang ilusi yang begitu luar biasa sehingga bahkan saya terpesona, hanya untuk memecahnya, membuat saya tahu bahwa orang tidak berguna yang saya pandangi saat itu adalah seseorang yang benar-benar dapat menyebabkan saya, Nalan Yanran, untuk melihat dalam yang baru cahaya. Xiao Yan, aku saat itu memang memandang rendah dirimu karena kekuatanmu. Realitas telah membuktikan bahwa saya benar-benar rabun. Petik 2. Nalan Yanran mengangkat wajahnya yang cantik. Dia menatap langsung pada Xiao Yan, yang mengayunkan tangannya yang akan hancur. Saat dia menggigit bibir bawahnya dengan punggung giginya, keras kepala di wajahnya hampir persis sama dengan Xiao Yan saat itu. Tapi aku sudah katakan sebelumnya, bahkan jika aku harus kembali ke masa lalu, aku masih akan pergi ke klan Xiao untuk membatalkan pertunangan. Saya tidak membutuhkan mereka untuk memutuskan pernikahan saya. Saya tidak dapat menemani orang asing selama sisa hidup saya. Petik 2. Xiao Yan menyaksikan Nalan Yanran yang keras kepala acuh tak acuh. Kelelahan melintas melewati matanya yang gelap. Tubuhnya tiba-tiba jatuh ke bawah ketika tangannya dengan lembut tercetak di dada yang terakhir. Mulutnya terletak di samping telinganya. Gumaman perlahan dipancarkan seolah dia berbicara sendiri. Aku tidak pernah mengatakan bahwa kamu salah untuk membatalkan pertunangan. Hanya saja metode yang Anda pilih salah. Sayangnya, Anda yang arogan, tidak pernah memikirkan hal ini. Petik 2. Tapi karena semuanya telah mencapai tahap ini, tidak ada lagi makna dalam berdebat tentang siapa yang benar atau salah. Di masa depan, kita tidak akan berpapasan. Anda dapat terus menjadi pemimpin sekte junior Anda dari Mystic Cloud Sect sementara saya terus menjadi seorang praktisi yang menjalani pelatihan yang sulit. Petik 2. Perjanjian 3 tahun sudah berakhir, Nalan Yanran. Petik 2. Sebagai bergumam perlahan jatuh, kekuatan tersembunyi di dalam tangan yang ditekan dengan lembut di dada Nalan Yanran segera meledak. Kata-kata Xiao Yan ini menyebabkan wajah Nalan Yanran menjadi putih. Xiao Yan, tolong beri wajah Mystic Cloud Sect dan mengakui Nalan Yanran. Setelah ini, Mystic Cloud Sect akan memberi Anda ucapan terima kasih yang memuaskan. Petik 2. Saat ketika Xiao Yan hendak menyerang, tangisan yang disembunyikan untuk semua orang tiba-tiba dikirimkan ke telinganya. Sudut mulut Xiao Yan terangkat oleh ejekan. Dia telah mengidentifikasi pemilik suara ini. Bukankah itu sedikit menggelikan dan kekanak-kanakan untuk Yun Leng, penatua pertama dari Mystic Cloud Sect, untuk diam-diam mengirimkan suaranya untuk mencoba membujuknya pada saat-saat terakhir seperti ini? Xiao Yan tertawa lembut. Dia menunduk dan menatap alun-alun. Tanpa ragu-ragu, tangannya tiba-tiba bergetar dan kekuatan bergelombang di telapak tangannya meledak seperti gunung berapi.